Dompetnya jatuh. Ditemukan dan dikembalikan gadis miskin. Bikin bos kaya terpesona dan jatuh cinta. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Warna oranye senja telah berpamitan, digantikan oleh jubah malam yang dihiasi lampu-lampu jalanan kota metropolitan Jakarta. Bagi kebanyakan orang, jam 7 malam adalah waktu untuk bersantai, menikmati kemacetan dalam perjalanan pulang, atau memulai malam yang gemerlap. Namun, bagi Tabitha Adelia, ini adalah waktu puncaknya. Ia adalah seorang gadis yang hidupnya berputar di sekitar gerobak kayu kecil yang ia dorong, berisi tumpukan kue tradisional yang ia panggang sendiri sejak dini hari. Kue-kue itu, bikang, apem, dan lapis legit yang aromanya bisa membuat siapapun menoleh, adalah satu-satunya penopang hidupnya dan ibunya yang sakit-sakitan. Tabitha, meski usianya masih awal 20-an, memikul beban yang melebihi bahunya yang ringkih. Rambut panjangnya selalu ia kunci rapi, memperlihatkan wajahnya yang tirus namun dihiasi sepasang mata coklat yang memancarkan kejujuran dan keteguhan hati, seperti mata rusa yang terbiasa bertahan hidup di tengah hutan beton. Ia tahu, setiap rupiah dari penjualan kuenya berarti satu hari lagi ibunya bisa mendapatkan obat yang dibutuhkan. Hidupnya adalah perjuangan sunyi melawan kemiskinan dan waktu. Sore itu, Tabitha memutuskan untuk mengambil rute yang lebih berisiko, melintasi perbatasan dua dunia, area kumuh tempat ia tinggal, menuju kawasan bisnis elit yang berdekatan dengan gedung-gedung pencakar langit. Area ini dijuluki Jembatan Emas. Di satu sisi ada kemewahan yang tak tersentuh, dan di sisi lain ada realitas keras kehidupan. Tabitha menarik gerobaknya melewati trotoar marmer yang mulus. Ia harus bekerja lebih keras karena hari ini penjualan agak lesu. Bikang aneka rasa. Hangat, nyonya, tuan, serunya. Suaranya berusaha keras terdengar ceria di antara deru mesin mobil mewah. Sementara itu, di lantai ke-50 gedung Sanjaya Group yang menjulang tinggi, sebuah menara kaca yang memantulkan ambisi tak terbatas, berdirilah Abian Sanjaya. Abian adalah arsitek dari kerajaan bisnis tersebut, seorang CEO muda yang usianya baru menginjak 30 tahun. Ia tampan, cerdas, dan yang paling terkenal, ia sedingin marmer Italia yang melapisi kantornya. Baginya, dunia adalah matriks data, angka, dan efisiensi. Emosi adalah bug dalam sistem. Sejak kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis di masa remaja, Abian menutup rapat hatinya, menjadikan logika dan kekuasaan sebagai satu-satunya dewa yang ia sembah. Sore itu, Abian sedang tergesa-gesa. Ia baru saja menandatangani kontrak raksasa yang membutuhkan kehadirannya di bandara segera. Ia berjalan cepat, hanya ditemani asisten setianya, David. Ia berbicara di ponselnya dengan nada tegas dan cepat, membahas detail logistik yang bernilai miliaran. Dompet kulit hitam mahal, sebuah karya seni Italia, terselip di saku jasnya. Karena tergesa-gesa dan fokus pada panggilan penting, Abian tanpa sadar menggesek bahunya ke pilar marmer dekat pintu keluar lobi utama. Gerakan kecil itu, seperti sayap kupu-kupu yang memulai badai, menyebabkan dompet di sakunya terlepas tanpa ia sadari. Benda hitam itu jatuh, tanpa bunyi, dan tergelincir di bawah deretan pot tanaman hias mewah. Ya, saya ingin semua data dikirim ke cloud dalam 10 menit. Saya tidak peduli bagaimana caranya, David, lakukan saja, perintah Abian dingin, lalu mematikan panggilan dan masuk ke mobil sedan hitamnya yang sudah menunggu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan kunci yang akan membuka gerbang emosinya yang terkunci rapat. 15 menit kemudian, Tabitha sampai di ujung jalan tempat Abian baru saja pergi. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Gerobaknya ia sandarkan di samping pot tanaman. Saat ia membungkuk untuk mengambil botol minumnya, matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di bawah rimbunnya tanaman. Itu adalah dompet. Dompet kulit yang tampak mahal, dengan logo perak kecil di sudutnya. Jantung Tabitha berdetak keras. Ia memungutnya, tangannya terasa panas. Ia membukanya perlahan. Pemandangan di dalamnya membuat napasnya tertahan. Tumpukan uang tunai yang tebal, kartu-kartu platinum eksklusif, dan sebuah kartu identitas.
Jumlah uang tunai itu saja sudah lebih dari cukup untuk membiayai operasi lanjutan ibunya, melunasi utang, dan bahkan membeli gerobak baru. Godaan itu terasa seperti bisikan iblis yang begitu manis, menjanjikan kelegaan instan dari penderitaan panjang. Tabitha menelan ludah. Ia memejamkan mata, memegang erat liontin perak yang selalu melingkari lehernya, peninggalan sang ibu, simbol kejujuran. Tidak, Tabitha. Bukan seperti ini jalannya, bisiknya pada dirinya sendiri. Kejujuran adalah satu-satunya harta yang ia miliki, dan ia tidak akan menukarnya dengan kenyamanan sesaat. Ia mengambil kartu nama yang terselip di antara kartu kredit. Abhiyan Sanjaya, CEO Sanjaya Group. Nama itu terasa asing dan asing, seperti nama dewa yang terlalu jauh untuk dijangkau. Astaga, ini pasti penting sekali. Harus ku kembalikan. Sekarang juga, gumamnya. Tabitha buru-buru menutupi gerobaknya dengan terpal, menguncinya seadanya, dan mulai melangkah cepat menuju menara kaca yang ia pandangi setiap malam. Keesokan paginya, Tabitha dengan pakaian terbaiknya, sehelai blus yang sedikit usang tapi bersih, tiba di lobi Sanjaya Group. Udara dingin dari AC raksasa menyambutnya, kontras dengan panasnya dapur rumahnya. Ia merasa begitu kecil dan salah tempat di tengah kilauan marmer dan baja. Ia mendekati meja resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam yang sangat rapi memandangnya dengan pandangan skeptis. "Maaf, ada keperluan apa, Nona?" tanyanya, suaranya datar. Saya ingin bertemu dengan Tuan Abhiyan Sanjaya. "Saya menemukan dompet beliau," jawab Tabitha, suaranya sedikit gemetar. Ia menunjukkan dompet itu. Wanita resepsionis itu terkejut. Dompet hitam itu memang terkenal di seluruh kantor. Segera, ia menghubungi David, asisten pribadi Abhiyan. Tak lama kemudian, Tabitha diantar ke ruang kerja Abhiyan. Ruangan itu begitu besar. Dindingnya didominasi kaca, menawarkan pemandangan kota dari ketinggian yang memabukkan. Ia seperti berada di dalam sangkar emas. Abhiyan berdiri di samping meja, memandang Tabitha dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya seperti sinar laser, mencari celah kebohongan. David sudah memberitahunya tentang gadis yang mengembalikan dompet itu. Abhiyan tidak percaya ada kejujuran murni di dunia ini. Ia yakin ada motivasi tersembunyi. "Duduk, Nona." "Adelia," kata Abhiyan, menyebut nama Tabitha dengan nada sedikit mencemooh. Ia duduk dan menunjuk ke sofa kulit di depan mejanya. "Terima kasih telah repot-repot datang. Aku menghargai waktumu." Tabitha duduk di ujung sofa, merasa seperti siswa yang berhadapan dengan kepala sekolah yang dingin. "Jadi, dompetku," ujar Abhiyan, tangannya mengetuk-ngetuk meja. "Berapa nominal yang ada di dalamnya? Aku ingin memastikan." Tabitha menjawab dengan jujur, menyebutkan jumlah uang tunai dan kartu-kartu yang ada di dalamnya. Abhiyan mengangguk. "Semua benar." "Baik. Kau telah melakukan hal yang baik, Nona Adelia." "David, berikan dia imbalan," perintah Abhiyan. David segera meletakkan 5 lembar uang ratusan ribu di meja. "Ini adalah ucapan terima kasih dari Tuan Abhiyan. Semoga cukup." Tabitha menatap uang itu, lalu menatap Abhiyan. Ada rasa sakit dan amarah yang menusuk hatinya. Ia datang untuk mengembalikan harta, bukan untuk menerima sedekah dengan cara yang merendahkan. "Tuan Sanjaya," kata Tabitha, suaranya kini mantap dan tegas, mengejutkan Abhiyan dan David. Ia mendorong uang itu kembali. "Tuan, saya datang ke sini bukan untuk mengharapkan imbalan. Uang itu memang bukan milik saya, dan saya tidak akan mengambil apapun yang bukan hak saya. Saya tidak butuh uang Anda. Cukup ucapan terima kasih, dan saya permisi," ujar Tabitha, berdiri. Ia berjalan menuju pintu, meninggalkan Abhiyan dan David yang terdiam. Kejujuran Tabitha bukan hanya menolak uang, tetapi juga menampar filosofi hidup Abhiyan. Ia terbiasa membeli loyalitas, dan ia tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap kemurnian yang menolak harga. Tepat saat Tabitha memegang gagang pintu, Abhiyan akhirnya angkat bicara, nadanya sekarang dipenuhi rasa ingin tahu yang dingin. "Tunggu. Kenapa kau menolak? Kau hidup miskin. Uang itu bisa banyak membantumu." Tabitha berbalik, sepasang mata coklatnya menatap lurus ke mata Abhiyan. "Ya, Tuan Sanjaya.
Saya memang miskin harta, tapi saya tidak miskin harga diri. Ibu saya selalu mengajarkan bahwa kejujuran adalah mahkota yang lebih berharga daripada semua emas di dunia. Jika saya mengambil uang ini, saya akan mencuri mahkota itu dari kepala saya sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tabitha membuka pintu dan pergi, meninggalkan Abian yang terpaku di kursinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, logika Abian Sanjaya tidak bisa memecahkan kode manusia yang baru saja ia temui. Gadis itu adalah variabel tak terduga dalam persamaan efisiensinya. "David," ujar Abian, mengambil dompetnya dan memasukkannya ke laci. Matanya tidak lepas dari pintu tempat Tabitha menghilang. Lacak dia. "Semua tentang Tabitha Adelia. Aku ingin tahu segalanya. Aku harus tahu motif di balik kejujuran yang begitu berani itu. Aku harus tahu apa yang dia sembunyikan." Tabitha Adelia, seorang gadis penjual kue, telah memasuki radar Abian Sanjaya. Dan bagi Abian, ketika sesuatu menarik perhatiannya, ia tidak akan pernah melepaskannya sebelum semua teka-teki terpecahkan. Kehadiran Tabitha, yang dimulai dari sebuah dompet jatuh, kini mulai menggerakkan roda takdir yang akan membawa CEO dingin itu pada sebuah kebenaran yang jauh lebih besar dan sebuah rasa yang belum pernah ia kenal, cinta. Abian tidak tahu bahwa dompet itu bukan hanya berisi kartu, melainkan peta menuju masa lalunya sendiri. Abian Sanjaya menatap laci mejanya, di mana dompet hitam itu tersembunyi. Sejak pertemuan dengan Tabitha Adelia, ritme hidupnya terasa sedikit bergeser, seperti jarum kompas yang tiba-tiba menemukan kutub baru. Ia, yang selalu bangga dengan kemampuan analitisnya yang sempurna, mendapati dirinya terusik oleh satu anomali, kejujuran yang menolak harga. Gadis itu telah menampik uangnya seolah-olah lembaran ratusan ribu itu adalah kertas sampah. Sikap dingin dan skeptis yang selama ini menjadi perisai baja Abian, kini terasa berkarat di beberapa bagian. "David," panggil Abian, tanpa menoleh, matanya masih tertuju pada pemandangan kota di luar jendela. David, asisten pribadinya yang sigap, sudah berdiri siap di belakang Abian. "Ya, Tuan Abian. Laporan tentang Nona Tabitha Adelia sudah siap." "Bagus. Bacakan. Aku ingin tahu setiap detail yang kau dapatkan. Jangan ada yang terlewat," perintah Abian. David mulai membacakan laporan yang disusun rapi. Tabitha Adelia, 22 tahun. Lulusan SMA terbaik di lingkungan pinggiran kota. Ia tidak melanjutkan kuliah karena biaya. Tinggal bersama ibunya, yang menderita penyakit kronis dan membutuhkan pengobatan rutin yang mahal. Ia bekerja ganda, pagi membuat kue, sore hingga malam menjualnya. Ia dikenal di lingkungannya sebagai gadis yang ulet, ramah, dan sangat jujur. Tidak ada jejak kriminal. Tidak ada utang mencurigakan. Tidak ada koneksi dengan pihak manapun yang bisa mengancam Sanjaya Group. Selama David membacakan, Abian hanya diam. Hening yang mendalam, hanya diselingi suara helaan napas Abian yang perlahan. Wajah Abian menunjukkan campuran kekecewaan dan kebingungan. Kekecewaan karena ia tidak menemukan benang merah intrik yang ia duga. Kebingungan karena ternyata kejujuran itu ada. "Tidak ada motif tersembunyi, Tuan Abian," simpul David. Ia benar-benar hanya mengembalikan dompet itu karena kejujuran. Abian berbalik, wajahnya kini terlihat lebih muram. "Tidak mungkin, David. Di dunia yang kita tinggali ini, setiap tindakan pasti punya tujuan. Mungkin dia tidak butuh uang tunai, tapi dia pasti mengincar sesuatu yang lebih besar. Kontrak, koneksi, atau publisitas," dalih Abian, berusaha keras mempertahankan pandangan sinisnya. Egonya menolak mengakui bahwa ia telah salah menilai. "Bagaimana dengan ibunya?" tanya Abian. "Ibunya membutuhkan perawatan rutin, biayanya cukup berat bagi mereka, Tuan. Itu sebabnya Nona Tabitha bekerja sangat keras." Informasi ini tidak membantu meredakan keraguan Abian, malah justru mempertajamnya. Mengapa seseorang yang sangat membutuhkan uang, justru menolaknya? Pertanyaan itu berputar di kepala Abian, mendesaknya untuk mencari tahu sendiri. Ia tidak bisa membiarkan kasus Tabitha Adelia ini menjadi lubang hitam yang mengganggu sistem pikirannya. Sore harinya, Abian memutuskan untuk melakukan kunjungan lapangan. Ia menyuruh David mencarikan lokasi tempat Tabitha biasa berjualan.
Abian melepas jasnya, hanya mengenakan kemeja yang digulung lengannya, sebuah penampilan yang sangat jauh dari citranya sebagai seorang CEO. Mobil mewahnya berhenti agak jauh, dan ia berjalan kaki menuju perbatasan, jembatan emas, yang tadi malam dilalui Tabitha. Abian akhirnya menemukan Tabitha. Gadis itu berdiri di samping gerobaknya, tersenyum dan melayani seorang ibu-ibu yang membeli beberapa kue. Pemandangan itu, di tengah hiruk-pikuk jalanan, tampak seperti lukisan cat air yang lembut di antara goresan cat minyak yang keras. Tabitha benar-benar berbeda dari semua wanita yang pernah Abian kenal, yang elegan, berorientasi materi, dan selalu penuh perhitungan. Setelah ibu-ibu itu pergi, Tabitha menyeka keringat di dahinya. Ia tampak lelah, tapi senyumnya tidak pudar. Abian mendekat. "Selamat malam, Nona Adelia." Tabitha terkejut, matanya membelalak lebar melihat Abian Sanjaya, sang CEO, berdiri di depan gerobak kue lusuhnya. Jantungnya berdebar kencang, takut ia melakukan kesalahan di kantor kemarin. "Tuan Sanjaya, apa yang Anda lakukan di sini?" tanyanya, suaranya sedikit tercekat. "Aku mencari kue," jawab Abian datar, meskipun ia sama sekali tidak pernah menyentuh makanan jalanan. "Aku ingin menguji produkmu. Seberapa pantas kue ini dibandingkan dengan harga diri yang kau pertahankan kemarin?" Tabitha tersenyum pahit. "Tuan Sanjaya, saya tidak tahu apa maksud Anda. Tapi kue ini dibuat dengan hati dan dijual dengan harga yang pantas." Abian melihat deretan kue di gerobak itu. Ia mengambil sepotong kue lapis. Warnanya cerah dan cantik. Ia mengambil dompetnya dan mengeluarkan selembar uang 100.000, yang nilainya jauh melebihi harga semua kue di gerobak itu. "Ini," kata Abian, menyodorkan uang itu. "Apakah kue ini layak dibeli dengan uang sebanyak ini, Nona Tabitha? Atau apakah kau akan menolaknya lagi dan berkata bahwa kejujuranmu lebih mahal?" Tabitha menatap tajam ke mata Abian. Ia menyadari Abian sedang mengujinya, bahkan mungkin sedang mengejeknya. Namun, ia tidak gentar. "Tuan Sanjaya, Anda salah. Saya tidak pernah bilang kejujuran saya lebih mahal. Saya hanya bilang kejujuran saya tidak bisa dibeli," jawab Tabitha, suaranya mengandung nada keberatan yang kuat. "Anda bisa ambil semua kue di gerobak ini, dan bayar seharga sepotong kue. Saya akan tetap memberikan kembalian yang seharusnya. Karena itu adalah hak Anda." Tabitha membuka laci kecil di gerobaknya. Ia menghitung kembalian dari uang 100.000 itu dengan cekatan dan menyerahkannya kepada Abian. "Ini, Tuan, 98.000 rupiah kembalian Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan meminta tip," katanya, sedikit menyindir. Abian tercengang. Ia tidak menyangka gadis itu akan seberani ini di hadapannya. Ia, Abian Sanjaya, sedang dipermalukan oleh seorang penjual kue. Tapi anehnya, ia tidak marah. Sebaliknya, ia merasakan gejolak kecil di dadanya, sebuah sensasi baru yang tajam dan aneh. "Kau menarik," ujar Abian, tanpa sadar tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang ia tunjukkan. "Kau bekerja keras, Nona Tabitha. Kenapa kau tidak mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik? Dengan kejujuranmu, kau bisa mendapatkan banyak hal." Tabitha menghela napas. "Saya sudah mencoba, Tuan, tapi ijazah saya hanya sampai SMA. Dan saat ini, saya harus berada di dekat ibu saya. Pekerjaan ini fleksibel. Dan sejujurnya, saya tidak percaya pada tawaran mendapatkan banyak hal yang mudah dari orang kaya seperti Anda." Perkataan Tabitha kembali menampar Abian. Gadis ini tidak hanya jujur, ia juga cerdas dan memiliki batas yang kuat. Abian kini melihat peluang. Ia tidak bisa memaksa Tabitha menerima uangnya, tapi ia bisa memberinya solusi yang efisien dan mengikat. "Baik," kata Abian. Ia membuang kue lapisnya yang belum ia sentuh, ia hanya ingin membeli waktu. "Aku punya ide yang lebih efisien untuk kita berdua. David melaporkan bahwa ibumu membutuhkan biaya rutin. Aku tidak akan memberimu sedekah." Abian menyodorkan kartu nama yang lain. Kartu itu bukan kartu nama CEO, melainkan kartu nama perusahaan kontraktor kecil di bawah Sanjaya Group. "Aku akan memberimu pekerjaan sebagai staff runner atau kebersihan di salah satu kantorku yang lain. Gaji yang layak, cukup untuk ibumu."
Aku akan memastikan kau mendapat shift yang fleksibel. Ini bukan bantuan, ini adalah transaksi. Aku membeli etos kerjamu dan kejujuranmu. Karena di perusahaanku, hal itu lebih langka daripada emas. Mata Tabitha Adelia melebar. Tawaran ini adalah sekoci penyelamat bagi hidupnya yang hampir tenggelam. Gaji yang stabil, fleksibilitas untuk ibunya, dan yang terpenting, Abian tidak menawarkan sedekah, melainkan pekerjaan. Kenapa Anda melakukan ini, Tuan Sanjaya? Ini terlalu baik, tanya Tabitha, penuh curiga. Aku sudah bilang, aku tidak melakukan hal baik. Aku melakukan hal yang efisien, jawab Abian. Pandangan matanya kembali tajam dan dingin. Aku tidak bisa membiarkan anomali sepertimu berkeliaran di luar. Aku butuh data. Aku ingin mengawasimu. Aku ingin membuktikan, apakah kejujuranmu akan bertahan ketika berada di lingkungan yang penuh dengan serigala. Abian mendekat, tatapannya kini begitu intens hingga Tabitha kesulitan bernapas. Kau akan bekerja di bawah pengawasanku, Nona Tabitha. Itu adalah harga yang harus kau bayar karena telah menolak uangku kemarin. Aku ingin tahu apakah kau akan berubah. Tabitha memikirkan wajah ibunya, resep dokter yang menumpuk, dan utang-utang kecilnya. Ini adalah risiko besar, tapi kesempatan ini adalah satu-satunya jalan keluar. Baik, Tuan Abian, kata Tabitha, suaranya mantap. Saya terima tawaran Anda. Tapi saya juga punya syarat. Jangan pernah lagi Anda merendahkan saya atau ibu saya. Dan saya akan bekerja dengan keras, tapi saya tidak akan pernah mengubah prinsip saya. Anda akan mendapatkan karyawan yang jujur, tapi Anda tidak akan mendapatkan boneka yang bisa Anda atur sesuka hati. Abian tersenyum lebar. Senyumnya kali ini bukan hanya tipis, tapi penuh kemenangan. Sepakat, Nona Tabitha. Selamat datang di Sanjaya Group. David akan menghubungimu besok pagi untuk detailnya. Ingat, hanya profesional. Abian berbalik, meninggalkan Tabitha yang masih tercengang di samping gerobak kuenya. Ia berjalan kembali ke mobilnya, merasakan energi aneh mengalir dalam dirinya. Abian Sanjaya telah membawa Tabitha ke dalam dunianya, bukan karena cinta, melainkan karena obsesi untuk memecahkan sebuah teka-teki moral. Ia percaya, ia akan menemukan cacat dalam kejujuran Tabitha. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja mengundang matahari kecil masuk ke dalam istana esnya, dan cahaya itu akan segera mencairkan segalanya. Gedung Sanjaya Group yang megah kini bukan lagi sekadar pemandangan dari kejauhan bagi Tabitha Adelia, itu adalah tempat kerjanya. Hari pertama Tabitha adalah pertemuan antara kehangatan pedesaan dengan dinginnya baja perkotaan. Ia ditempatkan di divisi logistik dan kurir, sebuah departemen yang vital namun sering diabaikan. Lingkungan barunya dipenuhi karyawan yang sibuk, bergerak cepat, dan rata-rata memandang rendah pekerjaan yang ia lakukan. Namun, Tabitha memegang teguh perjanjiannya dengan Abian, ia akan bekerja dengan jujur dan keras. David, asisten pribadi Abian Sanjaya, mengurus semua administrasi dengan cepat, memastikan Tabitha mendapatkan gaji awal yang cukup untuk menenangkan kekhawatiran ibunya. David sendiri bingung melihat perhatian tak wajar Abian terhadap gadis baru ini. Nona Tabitha, kata David dengan nada formal saat mengantar Tabitha. Anda ditugaskan di sini. Jam kerja Anda disesuaikan agar Anda bisa mengurus urusan pribadi. Tapi Tuan Abian sangat menekankan kedisiplinan. Jangan sampai ada keterlambatan atau keluhan. Saya mengerti, Pak David. Terima kasih, jawab Tabitha. Matanya berbinar penuh rasa syukur yang tulus. Rasa syukur ini adalah mata air jernih di tengah gurun kekakuan Sanjaya Group. Tabitha memulai pekerjaannya dengan cermat. Ia bertugas mengantar dokumen antar divisi, mengatur kiriman paket, dan memastikan inventaris alat kebersihan tersedia. Bagi Tabitha, ini terasa jauh lebih ringan daripada mendorong gerobak kuenya di bawah terik matahari. Ia melakukan semuanya dengan senyum, keramahan, dan efisiensi yang luar biasa. Ia adalah virus kebaikan yang perlahan menyebar di kantor yang selama ini terbiasa dengan formalitas dan persaingan ketat. Di sisi lain, Abian memenuhi sumpahnya. Ia mengawasi Tabitha. Bukan secara langsung, melainkan melalui jaringan CCTV canggih yang terhubung ke monitor rahasia di ruang kerjanya.
Abian menghabiskan waktu yang tidak masuk akal hanya untuk melihat bagaimana Tabitha berinteraksi dengan rekan kerjanya, bagaimana ia menghadapi tugas-tugas sulit, dan bagaimana ia bereaksi terhadap situasi yang menjengkelkan. Suatu hari, Abian melihat di monitor bahwa seorang staf senior dari divisi keuangan dengan sengaja menjatuhkan setumpuk dokumen penting di lantai yang baru saja disapu Tabitha. Staf itu, bernama Reno, dikenal suka meremehkan staf logistik. UPS, maaf, Nona kurir. Tangan saya licin. Tolong bereskan, ya? Ini dokumen penting yang harus segera diarsipkan, ujar Reno dengan nada mengejek yang terdengar jelas dari mikrofon tersembunyi. Abian menunggu reaksi Tabitha. Apakah ia akan cemberut, mengeluh, atau apakah ia akan meminta kompensasi atau bahkan mencoba menjual informasi perusahaan yang mungkin ia temukan di dokumen yang jatuh itu? Abian mencondongkan tubuhnya, penuh antisipasi layaknya seorang ilmuwan yang menantikan hasil eksperimen. Tabitha hanya tersenyum tipis. Ia membungkuk, dengan sabar memungut dokumen-dokumen itu satu persatu, menyusunnya rapi. Tidak apa-apa, Pak Reno, jawab Tabitha lembut. Dokumen penting memang harus segera diarsipkan. Ini sudah lengkap. Saya pastikan tidak ada yang tertinggal. Reno terlihat kehilangan kata-kata, terkejut karena tidak ada perlawanan. Ia hanya bergumam terima kasih, sedikit malu, dan cepat-cepat pergi. Abian bersandar di kursinya, menghela napas. Bukan kekecewaan, tapi semacam kehangatan aneh yang menyelimuti dirinya. Gadis itu tidak memiliki sisi gelap yang ia cari. Kejujuran Tabitha bukan hanya tentang uang. Itu adalah pilar karakter yang berdiri kokoh di tengah badai. David, panggil Abian melalui intercom. Pindahkan Reno dari divisi keuangan ke bagian gudang. Segera, beri dia pelajaran tentang etika. Tapi Tuan Abian, Reno adalah salah satu staf senior, jawab David, bingung. Aku tidak peduli. Efisiensi perusahaan terganggu oleh perilaku tidak etis. Lakukan sekarang, potong Abian dingin, menutupi motif sebenarnya. Ia tidak suka melihat Tabitha diperlakukan tidak adil. Perhatian Abian mulai berubah menjadi obsesi yang kabur. Ia mulai memanggil Tabitha ke ruangannya dengan alasan yang semakin tidak masuk akal. Nona Tabitha, apakah kau sudah membersihkan jendela di lantai 20 dengan benar? Kualitas kebersihan adalah refleksi dari kualitas branding kita. Abian pernah bertanya, padahal itu bukan tugas Tabitha. Tabitha, meski merasa aneh, selalu menjawab dengan sabar. Tuan Abian, saya yakin staf kebersihan sudah melakukannya dengan baik. Tapi jika Anda khawatir, saya bisa mengeceknya dan memastikan kebersihannya optimal. Tidak perlu, potong Abian cepat, menyadari betapa konyol alasannya. Ia kemudian mencari-cari kesalahan lain. Mengapa laporanku ini terlambat sampai padaku? Kau harus efisien dalam waktu. Laporan Anda sampai tepat waktu, Tuan, jawab Tabitha tenang. Saya cek log pengiriman. Hanya butuh 3 menit dari divisi A ke sini. Saya sudah memprioritaskan tugas Anda di atas semua yang lain, seperti yang Anda minta. Kecerdasan dan ketenangan Tabitha selalu berhasil mematahkan setiap upaya Abian untuk menguji atau mencari kesalahannya. Abian Sanjaya, sang maestro manipulasi bisnis, kalah telak dalam permainan psikologis melawan seorang gadis yang hanya bermodalkan ketulusan. Seiring berjalannya waktu, Abian mulai memperhatikan detail kecil tentang Tabitha. Ia memperhatikan bahwa Tabitha selalu makan siang dengan bekal yang dibawanya sendiri, dan ia hanya minum air putih. Ia melihat Tabitha selalu tersenyum pada penjaga keamanan dan staf kantin yang bahkan tidak Abian kenal namanya. Ia melihat bagaimana Tabitha, tanpa diminta, membantu seorang rekan kerja yang kesulitan membawa tumpukan kardus berat. Tabitha Adelia adalah cermin yang memantulkan kekosongan Abian Sanjaya. Kehangatan Tabitha secara tidak sengaja menyorot betapa dingin dan kesepiannya hidup Abian yang hanya diisi oleh angka dan kekuasaan. Namun, benih emosi yang mulai tumbuh ini membawa konflik baru, cemburu. Salah satu manajer muda di divisi marketing, Dimas, adalah pria yang ramah dan selalu tersenyum. Dimas, yang terbiasa bersosialisasi, tidak segan-segan mendekati Tabitha. Suatu siang, Abian melihat Dimas menghampiri Tabitha saat Tabitha sedang mengatur delivery di dekat lobi. "Hai, Tabitha.
Aku dengar kue bikang buatan ibumu sangat enak. Apakah besok aku boleh memesannya? Tanya Dimas, suaranya hangat dan ramah. Tabitha tertawa kecil, suara tawa yang Abian dengar dengan jelas dari monitornya. Tentu, Pak Dimas. Nanti saya bawakan spesial. Tapi harus bayar, ya? Jelas, aku akan bayar mahal. Kue yang dibuat dengan hati pasti harganya mahal, balas Dimas. Abian merasakan sengatan listrik aneh di dadanya. Itu adalah sensasi yang tidak ia kenal. Bukan marah, tapi rasa kepemilikan yang mengganggu. Mengapa Dimas harus bicara tentang hati dengannya? Mengapa ia tertawa begitu lepas dengan pria lain di tempat kerjaku? Dalam waktu kurang dari 5 menit, Abian memanggil David. Batalkan semua jadwal rapatku sore ini. Dan, segera panggil Nona Tabitha ke ruanganku. Sekarang. Tabitha tiba di ruangan Abian dengan tergesa-gesa. Ia merasa sedikit takut. Ada apa, Tuan Abian? Apakah ada masalah dengan pengiriman tadi? Tanya Tabitha. Abian duduk tegak, tangannya terkunci di atas meja. Ia berusaha keras untuk terlihat profesional, namun ada ketegangan yang sulit ia sembunyikan. Nona Tabitha, aku sudah memperingatkanmu. Fokus pada pekerjaan. Saya fokus, Tuan Abian. Semua tugas saya selesai. Saya bahkan menyelesaikan tugas yang seharusnya bukan bagian saya. Bela Tabitha. Aku melihatmu, potong Abian. Aku melihatmu menghabiskan waktu dengan manajer Dimas. Ini adalah waktu perusahaan. Aku tidak membayar karyawanku untuk bersosialisasi dan membahas kue. Tabitha terkejut. Ia menyadari Abian telah mengawasinya lebih dari yang ia bayangkan. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Tuan Abian, itu tidak adil. Saya hanya berbicara selama 2 menit. Kami membahas pesanan kue untuk amal yang sedang direncanakan divisi marketing. Bantah Tabitha. Aku tidak peduli apa yang kalian bahas. Aku sudah menetapkan aturan, tidak ada hubungan personal. Kau adalah investasi bagiku, Nona Tabitha. Dan aku tidak mengizinkan investasiku disia-siakan untuk hal-hal yang tidak efisien, ujar Abian. Di balik nada dingin itu, Abian sebenarnya ingin mengatakan, aku tidak suka melihatmu tertawa dengan pria lain. Tabitha berdiri tegak, memancarkan aura perlawanan yang membuat Abian tertegun. Baik, Tuan Abian. Saya mengerti. Tapi saya bukan robot, dan saya bukan properti Anda. Saya bekerja untuk Anda, tapi saya tetap punya hak untuk bersikap manusiawi. Saya akan menjaga batasan profesional, tapi saya juga tidak akan membiarkan Anda mengatur siapa yang boleh saya ajak bicara. Jawab Tabitha, matanya yang coklat berkilat menantang. Tabitha tidak menunggu Abian menjawab. Ia berbalik dan meninggalkan ruangan itu dengan langkah cepat, meninggalkan Abian dalam kesunyian yang memekakan. Abian menyentuh keningnya. Rasa frustrasi campur aduk dengan rasa geli dan ketertarikan. Gadis itu tidak takut padanya. Ia berani melawannya. Ia adalah gelombang pasang yang mendobrak tebing kekuasaan Abian. David, panggil Abian, suaranya pelan. Batalkan rencana pemindahan Reno. Aku ingin dia tetap di divisi keuangan. Dan David, temukan lebih banyak data lagi. Aku ingin tahu tentang keluarga Nona Tabitha, sejarah orang tuanya, dan liontin perak yang ia kenakan. Aku harus mengupas habis misteri Tabitha Adelia ini. Abian kini semakin tenggelam dalam usahanya untuk memecahkan kode Tabitha. Ia tidak menyadari, pencariannya akan membawa mereka bukan pada jawaban tentang Tabitha, melainkan pada jaringan rahasia yang mengikat masa lalu mereka berdua. Pertemuan terakhir di ruang kerja Abian Sanjaya menyisakan ketegangan yang tebal seperti kabut pagi. Tabitha Adelia tahu, ia telah mengambil risiko besar dengan melawan atasan yang dikenal sebagai dinding es itu, tetapi ia tidak menyesal. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk tunduk pada kecemburuan yang ia duga kuat sebagai alasannya. Sikapnya yang tegas justru memicu api penasaran Abian semakin berkobar. Abian, sang CEO yang selalu memegang kendali, kini merasa tertantang oleh kemurnian dan keberanian Tabitha. Setelah hari itu, Abian tidak lagi memanggil Tabitha ke ruangannya dengan alasan sepele. Ia mengubah taktik. David diperintahkan untuk memastikan Tabitha selalu mendapatkan tugas yang sulit,
tetapi juga didukung dengan fasilitas terbaik. Sebuah kontradiksi yang membingungkan bagi semua staf di logistik. Misalnya, Abian memastikan Tabitha mendapatkan ponsel kantor terbaru untuk efisiensi komunikasi, tetapi ia juga membebaninya dengan mengantar dokumen-dokumen penting ke kantor cabang di luar kota, sebuah perjalanan yang melelahkan. Selama menjalankan tugas-tugas berat itu, Tabitha menunjukkan etos kerja yang tak tergoyahkan. Ia tidak pernah mengeluh. Justru, ia menggunakan kesempatan itu untuk belajar lebih banyak tentang operasional perusahaan. Rekan-rekan kerjanya yang awalnya skeptis, perlahan mulai kagum. Tabitha tidak hanya jujur, ia juga secepat kilat dalam belajar dan setepat jarum jam dalam menyelesaikan pekerjaan. Abian, dari balik monitornya, mengamati semua kemajuan itu. Ia mencari, ia menunggu, kapan Tabitha akan menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kapan ia akan membolos, atau kapan ia akan bergosip. Nihil. Tabitha adalah lembar kosong yang bersih, yang membuat Abian makin terobsesi untuk mengisinya dengan data. Namun, pengawasan Abian tidak hanya terfokus pada kinerja. Ia semakin tidak suka melihat interaksi Tabitha dengan manajer lain, terutama Dimas. Abian akan mencari alasan untuk memanggil Dimas ke ruangannya di waktu-waktu kritis. Seperti saat makan siang, hanya untuk memastikan Dimas tidak bisa bertemu Tabitha. Suatu sore, Abian melihat Dimas memberikan sebungkus makanan kepada Tabitha. "Ini makan siang yang kubungkus. Aku dengar ibumu sedang tidak enak badan, jadi aku yakin kau tidak sempat masak," ujar Dimas tulus. "Astaga, Pak Dimas. Tidak perlu repot-repot," jawab Tabitha, terharu. "Tidak apa-apa. Anggap saja ini balasan karena kau mau repot-repot membawakan kue ibumu untuk acara amal kami besok," balas Dimas sambil tersenyum. Abian, yang melihat adegan itu dari kantornya, merasakan gelombang panas menjalar di dadanya. Ia tidak suka keakraban itu. Ia tidak suka Dimas tahu tentang kondisi ibu Tabitha. Ia merasa Dimas telah melanggar batas yang seharusnya hanya milik dirinya, sang CEO yang merekrut Tabitha. Abian segera mengambil interkom dan memanggil David. "David, siapkan mobilku. Aku harus pergi sekarang." "Tuan Abian, Anda akan pergi kemana?" "Anda punya pertemuan dengan klien Jepang sebentar lagi." David terdengar panik. "Batalkan. Katakan aku ada urusan mendadak yang sangat penting. Aku harus memastikan aset perusahaanku terlindungi," jawab Abian tegas. Namun alasannya terasa rapuh seperti kaca tipis. Abian mengendarai mobilnya menuju lokasi yang sama tempat ia menguji Tabitha tempo hari. Ia turun, berdiri di seberang jalan, hanya untuk melihat apakah Tabitha masih di sana setelah jam kerja. Ia melihat Tabitha sedang membereskan gerobaknya yang sudah kosong, bersiap pulang. Tabitha, yang kelelahan, tampak berbicara di telepon dengan raut wajah khawatir. Tabitha berjalan mondar-mandir, menggigit bibirnya, dan tiba-tiba air matanya menetes. "Bu, tenang ya. Jangan banyak bergerak. Aku akan segera ke sana." "Iya, aku akan cari pinjaman kemana saja. Bertahan sebentar lagi," ucap Tabitha, suaranya tercekat. Abian seketika tersadar bahwa semua kekhawatiran dan kecemburuan tidak penting jika dibandingkan dengan realitas pahit yang dihadapi Tabitha. Semua rencananya untuk menguji kejujuran Tabitha terasa picisan. Ibunya pasti drop. Abian membiarkan keraguannya runtuh. Ia menyeberang jalan dan menghampiri Tabitha yang masih shock. "Ada apa, Nona Tabitha?" tanya Abian, nadanya kini lembut, tanpa ada sedikit pun kekakuan CEO. Itu adalah suara seorang pria yang khawatir. Tabitha mendongak, terkejut melihat Abian lagi. Air matanya mengalir deras. "Tuan Abian, ibu saya. Dia demam tinggi lagi. Dan tadi beliau muntah darah. Dokter bilang, operasinya harus dipercepat. Saya tidak punya cukup uang untuk biaya administrasi darurat." Tabitha berusaha keras menahan isak tangisnya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan pria ini, tapi rasa panik sudah menjerat lehernya. "Saya harus segera mencari pinjaman, Tuan Abian. Saya pinjam gerobak ini. Saya harus pergi." Abian melihat kepanikan murni di mata Tabitha. Ia tidak lagi melihat Tabitha sebagai subjek penelitian, melainkan sebagai manusia yang rapuh. Ia menyadari, ini adalah ujian yang sesungguhnya bagi dirinya. "Jangan buang waktu,"
Tabitha, kata Abian, menggunakan nama panggilan Tabitha tanpa embel-embel, Nona, atau Adelia, untuk pertama kalinya. Ia memegang bahu Tabitha, memaksa gadis itu melihatnya. Aku akan mengantarmu. Dan jangan bicara soal pinjaman. Abian segera menghubungi David, suaranya kembali memerintah, namun kali ini penuh urgensi yang manusiawi. David, segera hubungi rumah sakit Sentosa. Pesan kamar VVIP atas nama Tabitha Adelia. Dan pastikan semua biaya administrasi awal ditanggung oleh Sanjaya Group. Prioritaskan operasinya segera mungkin. Sekarang. Tabitha menatap Abian, bingung. Tuan Abian, tidak. Saya tidak bisa menerima ini. Saya akan membayarnya kembali. Ini terlalu banyak. SSSTT. Abian menenangkan Tabitha, memasukkannya ke dalam mobil mewahnya. Tadi kau bilang aku adalah investasimu, bukan? Aku tidak bisa membiarkan investasiku hancur karena masalah biaya. Kita akan anggap ini sebagai pinjaman jangka panjang tanpa bunga. Urusan administrasi, urusan David. Urusanmu sekarang adalah ibumu. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Tabitha hanya bisa menangis dalam diam. Abian duduk di sebelahnya, memberikan jarak, namun tangannya berada di lutut, siap memberikan dukungan fisik jika diperlukan. Abian merasakan semua formalitas dan kekakuan CEO-nya terkikis habis. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada uang yang sedang ia lindungi. Di rumah sakit, berkat intervensi Abian yang cepat dan efisien, Ibu Tabitha segera ditangani di ruangan terbaik. Abian tidak pergi. Ia duduk di ruang tunggu, menemani Tabitha yang terus-menerus menangis. Kau harus kuat, Tabitha, kata Abian, suaranya lirih. Ia mengambil tisu di meja dan memberikannya pada Tabitha. Saya takut, Tuan Abian. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Saya takut kehilangan satu-satunya, mahkota saya, isak Tabitha, mengingat kata-katanya sendiri tentang kejujuran. Abian merasakan kata-kata itu menusuknya. Ia ingat ibunya. Ia ingat betapa hancurnya ia ketika kehilangan orang tuanya. Ia tahu rasa sakit itu. Untuk pertama kalinya, Abian melihat bayangan dirinya di masa lalu pada diri Tabitha. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Tabitha. Sentuhan itu tidak didorong oleh nafsu atau kecemburuan, melainkan oleh empati murni. Genggaman Abian terasa hangat dan kuat. Kau tidak akan kehilangan mahkotamu, Tabitha. Dan kau tidak sendirian. Ada aku di sini, ucap Abian. Kata-kata itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa disaring oleh filter logika atau perhitungan efisiensi. Ia menyadari, perasaan ini tidak bisa diukur dalam Excel. Mereka duduk dalam diam yang panjang. Tabitha bersandar di bahu Abian yang tegap, kehangatan pria itu seperti jangkar yang menahan badai kepanikannya. Abian, sang CEO yang membenci emosi, kini membiarkan seorang gadis miskin menangis di bahunya. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar. Ibu Tabitha sudah stabil. Operasi akan dilakukan besok pagi. Kondisinya kritis, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dukungan moral dari keluarga sangat penting. Abian merasakan Tabitha meremas tangannya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, kata Tabitha, air mata lega mengalir. Abian melihat kelelahan di mata Tabitha. Kau harus istirahat. Aku akan memastikan David dan keamanan berjaga. Kau tidak boleh sakit. Tapi, Tuan Abian, Tabitha menatap Abian dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Kenapa Anda melakukan ini? Saya tidak bisa membalasnya. Abian memegang dagu Tabitha, memaksa gadis itu menatap matanya. Kemarin, kau mengembalikan dompet yang nilainya hanya uang. Hari ini, aku mencoba mengembalikan sesuatu yang jauh lebih berharga untukmu, harapan. Abian kemudian pergi, memberikan ruang bagi Tabitha. Ia kembali ke kantornya yang sepi, bukan untuk bekerja, melainkan untuk duduk dalam diam. Pikirannya dipenuhi gambaran Tabitha yang menangis. Ia tahu, garis batas profesional yang ia bangun telah runtuh di malam itu. Ia tidak lagi melihat Tabitha sebagai subjek penelitian. Ia melihatnya sebagai seseorang yang harus ia lindungi. Perasaannya telah melampaui obsesi,
perlahan berlayar menuju perasaan yang ia takuti, cinta. Di saat Abian mengira ia telah menemukan kelemahan Tabitha, ia justru menemukan kelemahannya sendiri. Namun, Abian tidak tahu bahwa tragedi ibu Tabitha ini akan segera memicu David untuk menggali lebih dalam masa lalu dan menemukan kepingan teka-teki yang menghubungkan keluarga mereka yang telah tersembunyi selama puluhan tahun. Malam itu, setelah meninggalkan Tabitha Adelia di rumah sakit, Abian Sanjaya kembali ke kantornya. Ruang kerjanya yang luas terasa hampa, dan sorot lampu kota tampak dingin dan menghakimi. Abian duduk di kursinya. Kehangatan sentuhan Tabitha saat ia bersandar masih terasa samar di bahunya. Ini adalah pengalaman emosional yang benar-benar baru baginya, sebuah gelombang kejutan yang mematikan semua sensor logikanya. Ia, sang CEO yang hanya menghargai angka, telah mengorbankan pertemuan penting dengan investor asing hanya demi seorang karyawan baru di divisi logistik. Ia telah menggunakan kekuasaannya, bukan untuk keuntungan, melainkan untuk memberikan harapan bagi seorang gadis yang hanya bermodalkan kejujuran. Abian menyadari, garis batas antara profesionalitas dan pribadi telah terkikis habis, digantikan oleh rasa protektif yang kuat. Pagi menjelang, dan Abian tidak tidur. Ia langsung pergi ke rumah sakit, bukan sebagai pengunjung yang canggung, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab. Ia mendapati Tabitha duduk di lorong. Wajahnya pucat namun matanya memancarkan ketegasan yang sama, seperti saat ia mengembalikan dompet. "Tuan Abian, Anda di sini lagi," ucap Tabitha, berdiri. Rasa terima kasihnya setebal buku tebal. "Aku tidak bisa tidur," jawab Abian jujur, sedikit kaku. "Bagaimana operasinya?" "Sudah dimulai sejak 1 jam yang lalu. Dokter bilang ini akan memakan waktu lama." Saya hanya bisa menunggu." Tabitha menunduk, meremas liontin perak di lehernya, kebiasaan yang Abian sadari selalu ia lakukan saat cemas. Abian duduk di sebelahnya. Kali ini ia tidak berjarak. "Ibuku pernah bilang, saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya bisa mempercayai waktu. Dan kau sudah melakukan segalanya yang kau bisa. Tapi Tuan Abian, semua biaya ini sangat besar. Saya tidak tahu bagaimana saya akan membalas kebaikan Anda," ujar Tabitha, air mata sudah menggenang lagi. Abian menatap Tabitha lurus di mata. Ia ingin meyakinkan gadis itu bahwa balasannya bukanlah uang. "Tabitha, kita sudah sepakat. Ini adalah pinjaman tanpa bunga. David akan mengatur kontrak hutang piutang yang sah. Kau akan melunasinya dengan bekerja keras untuk Sanjaya Group. Anggap saja ini premium yang kubayar untuk menjamin loyalitasmu." Abian kembali ke bahasa bisnisnya, sebuah topeng rasionalitas untuk menutupi gejolak hatinya. Tabitha mengangguk. "Saya akan bekerja seumur hidup saya untuk Anda, Tuan Abian. Saya berjanji. Tidak perlu seumur hidup. Cukup sampai kau mencapai kebebasan finansial," balas Abian, sedikit menyeringai. Mereka duduk dalam hening yang panjang, ditemani aroma antiseptik khas rumah sakit. Hening ini berbeda dari keheningan kantor Abian. Hening ini penuh harap dan ketegangan. Abian, yang selalu membenci keheningan tanpa data, kini merasa nyaman. Ia merasakan koneksi yang tidak terucapkan dengan Tabitha. Setelah 4 jam yang terasa seperti 4 hari, dokter keluar. Wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi ada senyum lega. "Operasi berjalan lancar, Nona Tabitha. Ibu Anda kuat. Sekarang hanya tinggal masa pemulihan," ujar dokter. Tabitha langsung menjatuhkan dirinya di lantai, menangis lega. Abian menariknya berdiri, memeluknya erat, tanpa peduli dengan lingkungan sekitar. Rasa lega itu membasuh Abian seperti air dingin, membebaskannya dari ketegangan yang ia pegang semalaman. "Terima kasih, Tuan Abian." "Terima kasih," Tabitha berbisik, suaranya teredam di bahu Abian. "Sama-sama, Tabitha," jawab Abian, suaranya serak. Ia membiarkan dirinya merasakan momen itu, momen kemenangan melawan keputusasaan. Setelah memastikan ibu Tabitha dipindahkan ke ruang pemulihan, Abian akhirnya kembali ke kantor. Ia sudah melewatkan banyak pekerjaan, tapi anehnya, ia merasa lebih hidup. Di kantor, David menyambutnya dengan wajah tegang. "Tuan Abian, ada beberapa hal yang harus saya laporkan. Pertama, semua urusan rumah sakit selesai. Kedua, ada yang aneh dengan investigasi latar belakang Nona Tabitha.
Abian segera duduk di kursi kerjanya, aura CEO-nya kembali menyala. Jelaskan, David. Seperti yang Anda minta, saya menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang keluarga Nona Tabitha, terutama ibunya. Ibunya, bernama Rima Adelia, ternyata pernah bekerja sebagai pengurus rumah tangga di sebuah rumah mewah puluhan tahun lalu, tepatnya di lingkungan Pondok Indah, jelas David. Abian mengangguk. Itu tidak aneh. Tunggu, Tuan Abian. Saya melacak alamat lama itu, dan menemukan data di arsip lama bahwa rumah itu adalah rumah masa kecil Anda. Rumah keluarga Sanjaya, ungkap David, suaranya sedikit bergetar. Abian tertegun. Pintu masa lalunya yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka sedikit. Ia mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Kami pindah ke luar negeri setelah orang tuaku meninggal. Dan pengasuh kami saat itu adalah Nyonya Siti. Aku ingat jelas. Saya juga bingung, Tuan, tapi data itu tercatat. Saya juga mencoba mencari informasi tentang liontin perak yang selalu dipakai Nona Tabitha, seperti yang Anda minta. Ternyata, itu adalah liontin kembar. Dulu liontin itu dibuat khusus oleh almarhum ibu Anda. Satu untuknya, dan satu lagi untuk orang yang paling ia percayai dan sayangi. David melanjutkan, pandangannya penuh tanya. Abian merasa seperti disambar petir. Liontin itu, liontin yang sama persis dengan yang ada di foto lama orang tuanya, yang ia lihat sekilas tempo hari. Kenapa Ibu Tabitha memilikinya? Mengapa ia tidak ingat adanya pengurus rumah tangga bernama Rima? Cari tahu tentang Nyonya Siti dan Rima Adelia. Siapa yang bekerja di rumah kami sebelum kecelakaan itu, dan siapa yang pergi setelahnya? Lacak semua yang berhubungan dengan liontin itu. Perintah Abian, suaranya kini kembali dingin, tapi kali ini didorong oleh amarah yang tertahan. Ia merasa ada jaring rahasia yang baru saja ia sentuh. Di saat yang sama, Tabitha duduk di samping tempat tidur ibunya. Ibunya masih lemah, tetapi sudah siuman. Ibu sudah baik-baik saja, bisik Tabitha, menggenggam tangan ibunya. Ibu Tabitha menatap Tabitha dengan mata berkaca-kaca. Tabitha, kamu tidak boleh membalas kebaikan Tuan Abian ini dengan apa-apa. Ini terlalu banyak. Bu, beliau bilang ini pinjaman, dan saya harus membayarnya dengan kerja keras, jawab Tabitha. Ibu Tabitha menghela napas panjang. Nak, ada satu hal yang ibu harus katakan padamu. Tentang liontin ini, Ibu Tabitha menyentuh liontin perak yang melingkari lehernya. Air mata mulai menetes. Ibu, Tabitha meraih tangan ibunya. Nak, liontin ini diberikan kepadaku oleh ibunda Tuan Abian. Dulu, aku bukan hanya pengurus, aku adalah teman curhatnya. Dia sangat menyayangiku. Tapi setelah kecelakaan itu, paman Tuan Abian, Paman Hardian, dia yang mengurus semua harta. Dia memecatku. Dia bilang aku mencuri uang, padahal itu semua bohong. Dia mengusirku agar aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Dia bilang jika aku kembali, ia akan memenjarakan anakku. Bisik Ibu Tabitha, suaranya sangat lemah. Tabitha tercengang. Ia tidak menyangka ibunya memiliki kaitan yang begitu dalam dengan keluarga Abian. Ia menyadari, kejujuran ibunya juga telah dikorbankan demi kekuasaan. Di kantornya, Abian memandangi foto lama orang tuanya. Ia melihat wajah pamannya, Hardian, yang selalu ia hormati dan percayai sebagai walinya. Ia ingat, Hardianlah yang memberitahunya bahwa semua pengasuh lama telah dipecat setelah kecelakaan itu karena tidak kompeten. Abian, yang terbiasa pada kebenaran yang mutlak, tiba-tiba merasa berada di tengah pusaran kebohongan. Ia telah menghina Tabitha, seorang gadis yang ibunya adalah orang kepercayaan terakhir ibunya sendiri. Saat itulah David masuk, membawa sebuah dokumen usang. Tuan Abian, saya menemukan ini. File lama tentang persidangan harta warisan setelah kecelakaan orang tua Anda. Ada nama saksi yang diajukan oleh Paman Hardian untuk memenangkan kasus hak asuh perusahaan. Abian meraih dokumen itu. Ia membaca nama saksi, dan di baris bawah, ada nama yang disensor, Rima Adelia, dianggap sebagai saksi yang kredibilitasnya diragukan karena dituduh mencuri. Jantung Abian berdebar kencang. Ia menatap David. Lacak lagi, David. Dapatkan semua transkrip persidangan itu.
Aku ingin tahu, apakah Paman Hardian benar-benar jujur padaku selama ini? Atau apakah ada rahasia yang ia tutupi? Abian menyadari, dompet yang jatuh itu bukan hanya menghubungkan Tabitha dan dirinya. Dompet itu adalah kunci pembuka kotak Pandora yang disembunyikan pamannya selama puluhan tahun. Obsesi Abian untuk membuktikan cacat Tabitha kini berbalik 180 derajat. Ia harus membuktikan kejujuran Tabitha, demi membersihkan nama ibunya, dan demi mengungkap kebenaran di balik kematian orang tuanya. Konflik utama telah dimulai. Kepingan-kepingan masa lalu kini berjatuhan di kantor Abian Sanjaya, seperti hujan meteor yang menghantam logika. Abian berdiri di depan David, matanya tajam dan dipenuhi amarah yang membara. Dugaan bahwa Paman Hardian, sosok yang selama ini ia hormati dan percayai sebagai satu-satunya keluarga, mungkin adalah pelaku kebohongan besar, terasa seperti racun dingin yang menyebar di nadinya. Transkrip persidangan itu, David. Aku ingin setiap kata. Dan aku ingin tahu di mana keberadaan Nyonya Siti, pengasuh yang Hardian katakan, perintah Abian, suaranya rendah dan mengancam, saya sedang mengurusnya, Tuan Abian. Tapi untuk saat ini, yang bisa saya pastikan adalah Nyonya Rima Adelia, Ibu Tabitha, difitnah mencuri perhiasan berharga milik almarhumah ibu Anda. Dan saksi utamanya adalah Hardian Sanjaya. David melaporkan dengan hati-hati. Abian mengepalkan tangannya di meja. Dia tidak hanya mencoreng nama baik Rima, dia juga memisahkan ibu dari liontin yang sangat ia sayangi. Sebuah liontin yang diberikan kepada Rima. Kenapa? Apa motifnya? Abian memandang David dengan mata penuh pertanyaan. Saya belum bisa memastikan, Tuan Abian. Tetapi motifnya mungkin terkait dengan warisan dan hak asuh Anda. Setelah Nyonya Rima dipecat dan nama baiknya hancur, Paman Hardian mendapat kendali penuh atas Anda dan aset perusahaan. David berhipotesis. Abian merasakan rasa bersalah yang menusuk. Ia telah menghina dan meremehkan Tabitha, anak dari wanita yang ibunya sendiri sayangi, dan yang kejujurannya telah dinodai oleh pamannya sendiri. Ia telah mewarisi dosa masa lalu tanpa ia sadari. Abian kemudian segera beranjak dan kembali ke rumah sakit. Ia harus berbicara dengan Tabitha Adelia dan ibunya. Kebenaran harus diungkap, bukan untuk kepuasan pribadinya, melainkan untuk membersihkan nama baik yang telah ternoda selama puluhan tahun. Ia menemukan Tabitha tertidur pulas di kursi tunggu samping tempat tidur ibunya. Wajah Tabitha terlihat damai, namun kelelahan di bawah matanya jelas terlihat. Abian berdiri sejenak, mengamati keindahan rapuh itu, dan ia tahu, ia telah jatuh cinta pada ketulusan dan kekuatan gadis ini. Ibu Tabitha, Rima Adelia, ternyata sudah siuman dan memandang Abian dengan tatapan lembut, meskipun ada sedikit ketakutan di matanya. Abian berlutut di samping tempat tidur. Nyonya Rima, maafkan saya mengganggu waktu istirahat Anda. Saya sudah tahu sebagian kebenarannya. Tentang pemecatan Anda, tentang fitnah yang dilontarkan, dan tentang liontin perak dari ibu saya. Air mata menggenang di mata Rima Adelia. Tuan Abian, jangan libatkan diri Tuan dalam hal ini. Hardian itu, dia pria yang berbahaya. Saya diusir karena saya melihat sesuatu yang sangat besar. Abian menggenggam tangan Rima, berusaha meyakinkannya. Nyonya Rima, tolong katakan apa yang Anda lihat. Saya harus tahu. Ini bukan hanya tentang Anda. Ini tentang orang tua saya, dan kebenaran yang saya jalani selama ini. Rima ragu-ragu, ia melirik Tabitha yang masih tidur, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Abian. Hardian, dia tidak hanya memfitnah saya mencuri. Dia yang merusak rem mobil orang tua Tuan sebelum mereka kecelakaan. Saya melihatnya. Saya mendengar percakapannya dengan sopir. Ketika saya mencoba memberitahu, dia mengusir saya dan mengancam akan membunuh anak saya, Tabitha, yang saat itu masih kecil. Kebenaran itu menghantam Abian seperti palu godam. Dunia yang ia kenal selama ini, fondasi yang ia bangun, runtuh seketika. Orang tuanya tidak meninggal karena kecelakaan biasa, melainkan karena pembunuhan yang direncanakan oleh pamannya sendiri, dan Rima Adelia, wanita yang ia hakimi dan remehkan, adalah satu-satunya saksi kunci. Abian terhuyung mundur. Ia menahan napas, berusaha mengendalikan dirinya dari amarah yang meledak-ledak. Dia pembunuh. Dia yang mengambil dompet yang menjadi alat untuk menuduhku mencuri.
Aku melihat dia mengambil uang dari dompet dan menjatuhkannya, lalu menuduhku. Dompet yang Tabitha temukan, Tuan, adalah dompet serupa yang sering dia gunakan. Saya tahu dia melakukannya untuk menjebak saya dan mengambil kendali. Jelas Rima. Abian kini mengerti motif di balik semua kebohongan itu, kekuasaan atas Sanjaya Group dan warisan. Dan ia telah hidup selama bertahun-tahun di bawah atap pembunuh orang tuanya. Tabitha terbangun mendengar suara isak tangis ibunya. Ia melihat raut wajah Abian yang pucat, seperti baru saja melihat hantu. Ada apa, Bu? Tuan Abian? Tanya Tabitha panik. Abian menoleh ke Tabitha, matanya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk penderitaan yang harus ditanggung Tabitha dan ibunya selama ini. Ia berjalan ke arah Tabitha, berlutut lagi, namun kali ini ia memohon. Tabitha, aku harus minta maaf. Aku telah menghinamu dan ibumu. Aku meremehkan kejujuran ibumu. Aku menganggapmu mengincar uang. Padahal, kebenaran itu adalah ibumu, kata Abian, suaranya serak. Ia menceritakan apa yang Rima katakan, tentang kecelakaan, tentang Hardian, dan tentang fitnah yang menimpa Rima. Tabitha mendengarkan dengan air mata mengalir. Ia tidak kaget dengan kebenaran itu, karena ia sudah lama merasakan keanehan, tetapi ia kaget dengan betapa dalamnya keterlibatan mereka. Tuan Abian, tidak ada yang perlu dimaafkan, ucap Tabitha. Ia menggenggam tangan Abian erat-erat. Kita sama-sama korban dari kebohongan dan keserakahan. Tidak, Tabitha. Aku adalah korbannya, tapi aku juga pelakunya. Aku yang hidup dengan nyaman di atas penderitaan ibumu. Aku telah meragukan mahkota kejujuran yang kau junjung tinggi. Abian menggelengkan kepala. Tapi tidak lagi. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Kita harus mencari keadilan, Tabitha. Untuk orang tuaku, dan untuk nama baik ibumu. Aliansi baru telah terbentuk. Kali ini, Abian dan Tabitha tidak lagi berada di pihak yang berbeda. Mereka adalah dua jiwa yang disatukan oleh kebenulan pahit dan perjuangan mencari kebenaran. Cinta yang tadinya hanya berupa ketertarikan, kini berubah menjadi rasa hormat, kepercayaan, dan persatuan dalam menghadapi musuh yang sama. Abian kembali ke kantornya, kembali sebagai harimau yang terluka dan siap menerkam. Ia memanggil David. David, semua sumber daya perusahaan yang tidak vital, tarik. Alihkan untuk investigasi. Aku ingin bukti, transkrip persidangan, data kepolisian tentang kecelakaan orang tuaku. Dan terutama, aku ingin tahu apa yang dilakukan Hardian pada hari itu, perintah Abian. David melihat keseriusan dan amarah yang belum pernah ia lihat pada Abian. Tuan Abian, Paman Hardian adalah pemegang saham terbesar kedua setelah Anda. Melawannya secara terbuka adalah pertarungan bunuh diri. Aku tidak peduli, potong Abian dingin. Hidupku selama ini adalah kebohongan yang ia ciptakan. Aku tidak takut kehilangan perusahaan. Tapi aku takut kehilangan kebenaran dan rasa hormat pada diriku sendiri. David, ini bukan lagi tentang bisnis. Ini tentang keadilan. Aku butuh semua informasi, dan aku butuh kau untuk merahasiakannya dari Hardian. Sementara Abian merencanakan serangan, ia memastikan Tabitha dan ibunya aman. Ia menyewa pengawal pribadi yang handal, menyamarkannya sebagai perawat tambahan, untuk menjaga Rima Adelia di rumah sakit. Abian kembali menemui Tabitha di rumah sakit, membawa dokumen hukum yang ia susun cepat. Ini adalah perjanjian pinjamanmu, Tabitha, kata Abian, menyerahkan dokumen itu. Tapi ada klausul tambahan. Pinjaman ini akan lunas secara otomatis, jika kita berhasil membuktikan bahwa Hardian bersalah atas pemalsuan data dan fitnah terhadap ibumu. Tabitha tersenyum. Senyumnya kini sehangat matahari pagi setelah badai. Saya tidak butuh klausul itu, Tuan Abian. Saya akan membantu Anda karena keadilan. Saya punya satu hal yang Paman Hardian tidak tahu. Apa itu? Tanya Abian, penasaran. Sebelum Hardian mengusirnya, Ibu sempat mendengar bahwa Hardian menyembunyikan jurnal kecil yang berisi semua rencana bisnis ilegalnya di masa lalu, termasuk rencana kecelakaan itu. Ia menyembunyikannya di suatu tempat di rumah Anda, tempat yang hanya ia yang tahu. Bisik Tabitha, informasi itu adalah kunci emas yang Abian butuhkan. Jurnal,
Gumam Abian. Aku akan mencari ke seluruh rumahku. Hardian tidak akan lolos. Aku akan menghancurkan kebohongan ini, Tabitha. Dan aku akan memulainya dari dompet yang jatuh itu. Mereka duduk berdekatan, bahu Abian menyentuh bahu Tabitha. Di tengah kekacauan dan rencana balas dendam, ada rasa kedekatan yang menenangkan. Abian menyadari, ia telah menemukan bukan hanya kebenaran, tetapi juga jantungnya yang hilang dalam diri seorang gadis penjual kue. Misi mereka kini bukan lagi mencari motif. Misi mereka adalah penebusan. Matahari bersinar di atas kota, tetapi bagi Abian Sanjaya, dunianya terasa gelap, diselimuti pengkhianatan yang setebal kabut di gunung. Setelah menerima pengakuan dari Rima Adelia tentang pamannya, Hardian, Abian tidak punya waktu untuk berduka. Ia kini adalah seorang pemburu, dan mangsanya adalah pria yang ia panggil paman. Misi utamanya, menemukan jurnal rahasia yang disebutkan oleh Tabitha, yang diakini tersembunyi di rumah masa kecilnya. Abian memastikan keamanan Tabitha dan ibunya di rumah sakit tetap terjaga, menggunakan alasan bahwa Rima membutuhkan perlindungan dari pers untuk menjaga privasi pemulihannya. Ia kembali ke rumah mewahnya, yang kini terasa seperti penjara emas yang dibangun oleh kebohongan. Di ruang kerjanya yang luas, Abian memanggil David. David, aku akan mengambil cuti. Urusan perusahaan akan ditangani oleh tim manajemen darurat. Prioritas kita sekarang adalah mencari barang bukti di rumah ini. Semua kamera keamanan internal di rumah harus dinonaktifkan. Katakan pada staf, ada perbaikan sistem. Dan pastikan Paman Hardian tidak tahu aku berada di sini. Tuan Abian, Paman Hardian menelepon berkali-kali. Dia khawatir dengan kesejahteraan Anda setelah Anda membatalkan rapat penting kemarin, lapor David dengan nada skeptis. David kini sepenuhnya berada di pihak Abian. Abian menyeringai sinis. Katakan padanya aku sedang memancing ketenangan di villa pribadi. Dia tidak perlu tahu aku sedang memancing kebenaran di rumahnya. Abian memulai pencarian. Rumah itu sangat besar, penuh dengan memori masa kecil yang kini terasa palsu. Ia mencari di mana-mana, di loteng, di ruang bawah tanah, di balik buku-buku di perpustakaan. Tapi nihil. Jurnal itu tidak ada di tempat yang mudah ditemukan. Ia menghubungi Tabitha di rumah sakit. Percakapan mereka kini jauh lebih intim, penuh dengan rencana rahasia dan kode-kode tersembunyi. Tabitha, aku sudah mencari di mana-mana. Tidak ada jurnal itu. Apakah ibumu ingat petunjuk lain? Tempat yang aneh, tersembunyi, atau yang hanya diketahui oleh orang terdekat? Tanya Abian melalui telepon yang sudah dienkripsi. Tabitha diam sejenak, suara napasnya terdengar jelas. Ibu saya masih terlalu lemah, Tuan Abian. Tapi beliau pernah cerita, Paman Hardian sangat terobsesi dengan ruangan penyimpanan anggur di basement. Ibu bilang Paman Hardian selalu mengunci ruangan itu, padahal ibu Anda tidak pernah suka minum anggur. Ruang anggur, gumam Abian. Ia ingat ruangan itu. Selalu terkunci. Ia mengira itu hanya untuk koleksi mewah pamannya. Dan, Tuan Abian, ibu bilang Hardian suka mengubah-ubah keramik di kamar tidur utama. Keramik di sudut dekat perapian. Ibu bilang itu aneh, karena keramik itu selalu tampak baru, tambah Tabitha. Informasi itu adalah cahaya kecil di ujung terowongan yang gelap. Abian bergegas ke ruang bawah tanah. Ruang anggur itu terkunci dengan kunci elektronik canggih. David, bypass sistemnya. Kita masuk sekarang, perintah Abian. Setelah beberapa menit perjuangan teknis, pintu ruang anggur terbuka. Bau debu dan anggur tua menyambut mereka. Ruangan itu penuh dengan rak-rak anggur, tetapi ada satu sudut yang tertutup oleh tumpukan kardus kosong. Abian dan David mulai membongkar kardus. Di balik tumpukan itu, tersembunyi sebuah lemari besi kecil yang tertanam di dinding beton, disamarkan dengan sempurna. Ternyata dia benar-benar menggunakannya sebagai bunker rahasia, desis Abian. Membuka lemari besi membutuhkan waktu lebih lama. Abian menggunakan semua pengetahuannya tentang keamanan korporat untuk membuka kunci itu. Setelah bunyi klik yang memuaskan, pintu lemari besi terbuka. Di dalamnya, ada beberapa bundel uang tunai asing, paspor palsu, dan, yang paling penting, sebuah buku bersampul kulit tua, jurnal Hardian.
Jurnal itu adalah sumbu bom waktu yang siap meledak di tengah Sanjaya Group. Abian membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Hardian memenuhi setiap halaman, merinci rencana bisnis ilegal, suap, dan yang paling mengerikan, rencana rinci kecelakaan mobil yang ia samarkan, termasuk pembayaran kepada sopir dan detail bagaimana ia memfitnah Rima. Abian membaca setiap kata dengan mata yang menahan air mata. Amarahnya membakar hingga ke tulang. Hardian tidak hanya merampas orang tuanya, ia juga merampas seluruh kehidupannya, membangunnya di atas kebohongan. David, pindahkan semua data ini ke cloud yang terenkripsi penuh. Gandakan lagi. Kirim salinannya ke notaris terpercaya di luar negeri, perintah Abian. Kita tidak boleh kehilangan bukti ini. Setelah mengamankan jurnal itu, Abian segera menelepon Tabitha. Wajahnya kini dipenuhi ketegasan yang dingin dan haus akan keadilan. Tabitha, kami berhasil. Aku menemukan jurnalnya. Ibuku benar. Hardian bukan hanya pemfitnah. Dia membunuh orang tuaku. Suara Abian terdengar berat, menahan emosi. Di ujung telepon, Tabitha menangis, bukan karena takut, melainkan lega dan simpati. Tuan Abian, saya turut berduka. Tapi ini adalah kemenangan. Sekarang Anda punya bukti yang Anda butuhkan. Aku akan datang ke rumah sakit. Kita akan merencanakan langkah selanjutnya, kata Abian. Ketika Abian tiba di rumah sakit, ia tidak lagi datang sebagai CEO yang berhutang budi, atau pria yang jatuh cinta. Ia datang sebagai sekutu yang setara, berbagi beban kebenasan yang mengerikan itu. Tabitha segera menghampirinya. Tuan Abian, saya senang Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Tabitha. Berkat kau. Kau yang memberiku keberanian untuk menghadapi kebenaran ini. Jawab Abian, menatap Tabitha dengan mata yang kini dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Ia memberikan liontin perak yang selalu ia pakai. Ibumu yang memberiku kunci. Dan liontin ini adalah buktinya. Tabitha memegang liontin itu, air mata menetes. Liontin ini membawa kita kembali ke rumah itu. Tempat segalanya dimulai. Hardian tidak akan tahu kita sudah menemukan jurnalnya. Kita akan menggunakan ini untuk memancingnya. Abian menjelaskan, raut wajahnya kembali dingin dan analitis. Kita akan mengadakan rapat pemegang saham darurat. Kita akan membuatnya berpikir kita akan membahas hal sepele. Dan saat dia lengah, kita akan serang dia dengan bukti ini. Tapi dia akan melawan, Tuan Abian. Dia punya koneksi yang kuat, ujar Tabitha khawatir. Aku tahu. Dan disitulah letak kelebihan kita. Hardian berpikir aku tidak punya emosi. Dia tidak tahu aku punya alasan untuk bertarung yang jauh lebih kuat daripada keuntungannya. Aku punya kebenaran dan aku punya kau. Abian memegang tangan Tabitha. Aku akan menjadi saksi Anda, Tuan Abian. Bersama Ibu. Kami akan membersihkan nama kami, janji Tabitha. Kita akan membersihkan nama kita, Tabitha. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu. Abian mengoreksi dengan lembut. Ia menyadari, Tabitha adalah kekuatan moral yang menstabilkan dirinya. Abian mengatur rencana dengan cepat. David diperintahkan untuk memanggil semua pemegang saham penting, termasuk Paman Hardian, untuk rapat dewan mendadak mengenai audit keuangan internal yang mendesak. Sementara itu, Abian dan Tabitha menghabiskan beberapa jam bersama, bukan lagi untuk membahas bisnis, melainkan untuk berbagi cerita tentang masa lalu mereka yang terpisah oleh kebohongan Hardian. Abian menceritakan kesepiannya setelah orang tuanya meninggal, dan Tabitha menceritakan perjuangan ibunya untuk menjaga kejujurannya di tengah kemiskinan. Ikatan mereka semakin kuat, ditempa oleh api penderitaan yang sama. Malam itu, sebelum Abian pergi untuk mempersiapkan serangan, ia menatap Tabitha di lorong rumah sakit. Ia tahu, momen ini adalah titik kritis. Tabitha, panggil Abian. Semua akan berakhir besok. Setelah ini selesai, aku ingin kita bicara. Bukan tentang perusahaan, bukan tentang masa lalu, tapi tentang kita. Tabitha tersenyum, wajahnya kini memancarkan harapan yang indah. Saya akan menunggu, Tuan Abian. Abian mendekat, mengabaikan jarak profesional. Ia mencium kening Tabitha dengan lembut. Sebuah janji, sebuah terima kasih,
dan sebuah pengakuan yang tak terucapkan. Tidur nyenyak. Dan percayalah padaku, kita akan mendapatkan keadilan. Abian pergi, membiarkan Tabitha berada dalam kehangatan janji itu. Pertarungan terbesar Abian Sanjaya telah menantinya. Ia memasuki medan perang, dibekali bukan oleh uang, melainkan oleh kebenahan yang dibawa oleh seorang gadis penjual kue. Ruang rapat utama Sanjaya Group terasa dingin dan mencekam di pagi hari. Di meja mahoni panjang yang mengkilap, duduklah para pemegang saham dan dewan direksi, termasuk Hardian Sanjaya. Hardian, pria parubaya yang selalu memancarkan aura kebapakan dan kebijaksanaan palsu, duduk dengan tenang. Ia merasa berkuasa, yakin bahwa rapat darurat yang dipanggil oleh Abian Sanjaya hanyalah formalitas audit kecil. Ia tidak tahu, ia sedang duduk di pusaran badai yang diciptakan oleh keponakannya sendiri. Abian masuk ke ruangan, didampingi oleh David. Abian tidak mengenakan jas kantor mewahnya hari itu. Ia mengenakan kemeja gelap, memancarkan aura ketenangan yang mematikan. Mata Abian menatap lurus ke arah pamannya, tatapan yang tajam dan tanpa ampun. "Selamat pagi, semua," sapa Abian, suaranya tenang, namun memiliki resonansi yang mampu meredam semua bisikan di ruangan itu. "Terima kasih telah hadir dalam rapat darurat ini. Agenda kita bukan audit keuangan, melainkan audit yang jauh lebih penting, audit kebenaran." Wajah Hardian seketika menegang. Ia mencoba tersenyum, menyembunyikan kecurigaannya. "Abian, apa yang kau bicarakan? Ini tidak sesuai prosedur. Ada apa denganmu? Apakah tekanan pekerjaan membuatmu tidak fokus?" Hardian mencoba memainkan kartu kasih sayang palsunya, seolah Abian sedang dalam masalah mental. "Aku sangat fokus, Paman. Selama bertahun-tahun, aku hanya fokus pada satu hal, menjalankan perusahaan yang dibangun oleh ayah dan ibu dengan darah dan keringat," balas Abian, berjalan ke proyektor di dinding. "Tapi hari ini, fokusku bergeser. Aku ingin fokus pada keadilan." Abian mengambil remote control. Di layar besar, muncul foto lama. Foto masa kecil Abian, orang tuanya, dan Rima Adelia, ibu Tabitha, sedang menggendong Abian kecil, tersenyum dan mengenakan liontin perak yang sama persis dengan liontin ibu Tabitha. Para direksi mulai berbisik. Hardian terlihat makin tidak nyaman. "Siapa wanita itu, Abian? Aku tidak mengenalinya. Pasti hanya pengasuh lama yang tidak penting," katanya, berusaha mengabaikan gambar itu. "Dia adalah Rima Adelia, Paman. Bukan hanya pengasuh, tapi juga orang kepercayaan terakhir ibu. Dan liontin itu adalah bukti persahabatan mereka," Abian menjelaskan, suaranya kini menusuk. "Paman, ingat Rima Adelia? Wanita yang Paman fitnah mencuri perhiasan dan Paman usir dari rumah setelah orang tuaku meninggal." Hardian tiba-tiba berdiri. "Cukup. Ini tidak relevan. Kau membawa urusan pribadi yang sudah usang ke rapat dewan direksi. Kau kehilangan akal, Abian." "Aku belum selesai," potong Abian, nadanya dingin dan penuh otoritas. "Paman, kau menuduh Rima mencuri perhiasan. Tapi yang sebenarnya terjadi, kau menuduhnya agar dia tidak bisa bersaksi. Karena Rima mengetahui rahasia yang kau sembunyikan dengan harga nyawa." Abian menekan tombol remote lagi. Di layar, kini muncul transkrip persidangan hak asuh warisan yang telah diamankan oleh David. Di bagian bawah, dengan tinta merah tebal, tertulis keterangan yang menyatakan Rima Adelia sebagai saksi yang diragukan kredibilitasnya karena kasus pencurian. "Kau menggunakan kebohongan untuk menghancurkan hidup seorang wanita jujur, Paman. Dan mengapa kau begitu takut dengan Rima? Apa yang ia lihat?" Abian mendekati Hardian, jarak mereka kini hanya tinggal beberapa langkah. Hardian berkeringat dingin, wajahnya pucat. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Dia memang mencuri. Dia pantas mendapatkannya. Jangan percaya pada omong kosong wanita miskin yang ingin merampas harta kita." "Aku tidak percaya omong kosong, Paman. Aku hanya percaya bukti," kata Abian. Pintu samping ruang rapat tiba-tiba terbuka. Tabitha Adelia masuk, dipandu oleh David. Tabitha berjalan dengan tegap, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya, meskipun ia berada di tengah ruangan penuh orang kaya dan berkuasa. Di belakangnya,
Ada beberapa pengacara senior yang disewa Abian, siap untuk bertindak. Tabitha berdiri di samping Abian, menjadi perisai kebenaran. Hardian terkejut melihat Tabitha. Kau anak pencuri itu. Apa yang kau lakukan di sini? Keluarkan dia. Ini melanggar etika, teriak Hardian. Etika? Abian tertawa sinis. Hardian, kau bicara tentang etika? Aku membawanya ke sini karena dia, Tabitha Adelia, adalah putri dari saksi kunci yang kau coba bungkam, Paman. Abian mengangkat buku bersampul kulit tua, jurnal Hardian. Jantung Hardian berdebar kencang, matanya melebar panik, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Dari mana kau mendapatkan itu? Desis Hardian, suaranya tercekat. Dari tempat persembunyianmu yang canggih di ruang anggur. Kau pikir kau sudah sempurna, Paman? Kau lupa, tidak ada yang lebih efisien daripada kejujuran. Dan Tabitha yang jujur ini yang memberikan petunjuknya, jawab Abian. Abian menekan tombol di proyektor terakhir kalinya. Di layar muncul foto scan halaman jurnal yang mengerikan. Halaman itu merinci pertemuan Hardian dengan sopir, rencana untuk merusak rem mobil, dan motif dibalik pembunuhan orang tua Abian, menguasai saham mayoritas Sanjaya Group. Ruangan itu hening, hanya ada suara napas tertahan dari para direksi. Hardian telah terpojok, topengnya robek hingga tak bersisa. Aku tidak melakukannya. Itu palsu. Abian, kau dibohongi oleh gadis itu. Kau cemburu karena aku lebih hebat darimu. Teriak Hardian, nada suaranya berubah panik dan histeris. Ia bergerak cepat, mencoba merebut jurnal itu dari tangan Abian. Abian menghindar, memegang erat jurnal itu. Cukup, Paman. Rima melihatmu dan kau mengancam putrinya. Kau merusak rem mobil orang tuaku. Kau seorang pembunuh. Hardian, yang kini kehilangan kendali, menatap Tabitha dengan penuh kebencian. Ya, aku melakukannya. Aku berhak atas perusahaan ini. Ayahmu terlalu lemah. Dan kau, gadis sialan, anakmu. Harusnya ibumu mati saja sebelum sempat bicara. Saat Hardian mengucapkan kata-kata itu, David memberi isyarat. Pintu terbuka, dan beberapa petugas polisi berpakaian sipil masuk dan mengepung Hardian. Hardian Sanjaya, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen, ujar salah satu petugas. Hardian meronta. Tidak, aku pamannya. Aku yang mengurusnya. Abian, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Hardian mencoba meraih Abian, tetapi polisi dengan cepat memborgolnya. Abian menatap pamannya tanpa emosi. Kau sudah melakukan ini pada dirimu sendiri, Paman. Kau membangun kerajaan di atas kebohongan. Dan kejujuran selalu akan menang. Hardian digiring keluar. Ruangan itu kini terasa kosong dan dibersihkan. Para direksi saling berbisik, terkejut dan terguncang. Abian berdiri di depan mereka, memegang jurnal itu, simbol kebenaran yang baru saja ia tebus. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kata Abian, suaranya kembali ke mode CEO, namun kini terdengar lebih berwibawa dan berintegritas. Sanjaya Group didirikan di atas kejujuran dan kerja keras. Kami tidak akan membiarkan kebohongan merusak fondasi ini. Audit moral telah selesai. Sekarang, mari kita lanjutkan audit bisnis kita. Setelah rapat selesai, ruangan itu kosong. Abian berdiri di sana, sendirian, kecuali Tabitha dan David. Air mata perlahan mengalir di wajah Abian. Air mata lega, air mata kesedihan, dan air mata pembebasan. Tabitha berjalan ke arahnya, dan tanpa ragu, memeluknya erat-erat. Pelukan itu adalah tempat berlindung Abian setelah badai. Sudah selesai, Tuan Abian. Sudah selesai, bisik Tabitha. Abian membalas pelukan itu. Aku berhutang segalanya padamu, Tabitha. Kau bukan hanya mengembalikan dompet, kau mengembalikan kebenaran, dan kau mengembalikan orang tuaku. Dan kau memberiku hati yang baru. Abian melepaskan pelukan itu, menatap Tabitha dengan mata yang kini tidak lagi dingin, tetapi penuh kehangatan dan janji. Ia mengabaikan semua batas dan aturan profesional yang pernah ia tetapkan. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, setelah semua ini. Tapi aku tidak bisa menunggu lagi.
Tabitha Adelia, aku mencintaimu. Aku mencintai kejujuranmu, kekuatanmu, dan hatimu. Aku mencintaimu sejak hari kau menolak uangku dan memberiku mahkota kejujuran. Abian mengucapkan kata-kata itu dengan tulus dan penuh emosi. Tabitha tersenyum, air matanya menetes bahagia. Saya juga mencintaimu, Abian. Bukan karena kekayaanmu, tapi karena Anda mau meruntuhkan tembok dingin Anda demi kebenaran. Anda adalah orang yang baik. Sekarang, mari kita selesaikan urusan terakhir kita. Ada nama yang harus kita bersihkan, dan ada hidup yang harus kita mulai, kata Abian, menggenggam tangan Tabitha. Konflik terberat telah usai, kini saatnya penebusan dan pengakuan. Ruangan rapat yang tadinya menjadi arena pertempuran sengit kini terasa tenang, seolah badai telah berlalu, menyisakan langit yang jernih. Setelah pengakuan cintanya, Abian Sanjaya dan Tabitha Adelia keluar dari Sanjaya Group, menggenggam tangan erat. Di luar, dunia seolah tidak tahu bahwa fondasi kekuasaan telah bergeser dan kebenaran telah ditegakkan. Prioritas utama Abian kini bukan lagi bisnis, melainkan pemulihan. Pemulihan nama baik Rima Adelia dan pemulihan luka batin Tabitha, serta dirinya sendiri. David, umumkan pada pers bahwa Hardian telah dipecat atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan data. Semua detail tentang pembunuhan akan dirilis setelah proses hukum berjalan, perintah Abian kepada David yang menunggu di lobi. Dan segera siapkan konferensi pers. Tabitha dan ibunya harus mendapatkan permintaan maaf secara terbuka. Baik, Tuan Abian. Semua sudah saya siapkan, jawab David, bangga melihat transformasi bosnya. Abian dan Tabitha kembali ke rumah sakit. Mereka menemukan Rima Adelia sudah terbangun, menatap pintu dengan cemas setelah mendengar berita penangkapan Hardian dari televisi rumah sakit. Ibu, kami datang, ujar Tabitha, langsung memeluk ibunya. Nak, Tuan Abian, apa yang terjadi? Apakah Hardian melukai kalian? Tanya Rima, suaranya masih lemah. Abian berlutut di samping tempat tidur. Tidak, Nyonya Rima. Dia sudah ditangkap. Kebenaran telah terungkap. Dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Saya menemukan jurnalnya, dan sekarang keadilan akan ditegakkan. Rima menangis lega, air mata itu adalah air mata yang membasuh penderitaan puluhan tahun. Terima kasih, Tuan Abian. Terima kasih. Kau telah membersihkan nama yang kubawa dengan rasa malu selama ini. Saya yang harus berterima kasih, Nyonya Rima. Kau adalah orang yang berani, dan kau menjaga kebenaran untukku. Sekarang, saya punya permintaan, kata Abian, menatap Rima. Saya ingin Nyonya Rima dan Tabitha memaafkan saya, karena telah meragukan kejujuran kalian. Saya telah bersikap arogan dan picik. Rima tersenyum lembut. Hati kami sudah memaafkan. Nak, kau telah membayar semua kesalahanmu dengan keberanian dan hatimu. Beberapa hari berikutnya, Abian bekerja tanpa lelah. Ia tidak hanya mengurus Sanjaya Group yang goyah akibat skandal, tetapi juga fokus pada kampanye pembersihan nama Rima Adelia. Ia mengadakan konferensi pers yang ditayangkan secara nasional. Abian Sanjaya, CEO termuda dan terkuat, berdiri di podium, dan membuat pernyataan yang mengguncang publik. Saya berdiri di sini, bukan hanya sebagai CEO, tetapi sebagai seorang putra yang terluka. Saya ingin mengumumkan secara resmi, bahwa Nyonya Rima Adelia, yang dituduh secara tidak adil mencuri perhiasan 20 tahun lalu, adalah korban fitnah yang dilakukan oleh Hardian Sanjaya, yang kini menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan orang tua saya, ujar Abian, suaranya tegas dan penuh penyesalan. Tabitha, yang duduk di barisan depan, menggenggam tangan Abian erat. Nyonya Rima Adelia adalah seorang wanita yang jujur dan berintegritas tinggi. Kejujuran beliau adalah kompas moral yang menuntun saya pada kebenaran ini. Hari ini, saya atas nama keluarga Sanjaya, meminta maaf kepada Nyonya Rima Adelia dan putrinya, Tabitha Adelia. Kami akan memastikan semua catatan kriminal Nyonya Rima dihapus dan reputasi beliau dipulihkan seutuhnya. Konferensi pers itu menjadi berita utama. Masyarakat terbagi, sebagian kagum pada keberanian Abian, sebagian lagi terharu pada kisah penebusan Tabitha dan ibunya. Kisah dompet yang jatuh dan kejujuran yang menuntun pada pengungkapan pembunuhan menjadi dongeng modern di kota besar itu. Setelah konferensi pers,
Abian mengajak Tabitha untuk makan siang bersama di restoran mewah, sebuah kontras dari gerobak kue tempat mereka biasa bertemu. Ini aneh, kata Tabitha, sambil membolak-balik menu mahal. Saya merasa semua ini seperti mimpi. Seminggu lalu saya takut tidak bisa membeli obat ibu, sekarang saya duduk di sini bersama Anda. Abian tersenyum, senyumnya kini sehangat kopi di pagi hari. Ini bukan mimpi, Tabitha. Ini adalah hadiah dari keberanianmu. Dan aku ingin kita bicara, bukan sebagai CEO dan karyawan, tapi sebagai Abian dan Tabitha. Baik, Abian, jawab Tabitha, menggunakan nama depan Abian dengan nada yang terasa begitu akrab. Aku tahu aku bersalah karena meragukanmu. Tapi sekarang, aku melihat kejujuranmu sebagai fondasi yang ingin kubangun untuk hidupku. Aku ingin kita bersama. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku mencintaimu. Aku ingin kau menjadi pasak dalam hidupku yang selama ini goyah, ujar Abian, menatap Tabitha dengan mata penuh cinta. Tabitha merasakan hatinya meleleh. Aku juga mencintaimu, Abian. Aku mencintai kejujuran yang akhirnya kau temukan. Tapi Abian, kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku hanya Tabitha, penjual kue. Aku tahu, potong Abian lembut. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah lelah dengan dunia yang sama. Dunia yang penuh kepalsuan dan perhitungan. Kau adalah kebalikannya. Kau adalah oasis di tengah gurun kehidupanku. Aku tidak ingin kau berubah. Aku ingin kau tetap menjadi Tabitha yang berani dan jujur yang menolak uangku. Abian kemudian mengambil sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin, melainkan liontin yang persis sama dengan liontin milik ibu Tabitha, yang ia temukan saat membersihkan barang-barang peninggalan ibunya. Liontin itu adalah simbol yang hilang. Liontin ini adalah milik ibuku. Aku ingin kau memilikinya. Ini bukan untuk menggantikan liontin ibumu. Tapi ini adalah pengingat bahwa kita terhubung, dan bahwa cinta kita melampaui status sosial, kata Abian. Tabitha menerima liontin itu, air mata bahagia mengalir lagi. Terima kasih, Abian. Saya akan menjaganya. Setelah makan siang, mereka mengunjungi Rima Adelia. Rima, yang kondisinya membaik, tersenyum melihat keakraban Abian dan Tabitha. Ibu, Abian dan saya, kami memutuskan untuk bersama, ujar Tabitha malu-malu. Rima memegang tangan Abian. Nak Abian, kamu adalah pria yang baik. Jagalah putri ibu. Ia mungkin miskin harta, tapi hatinya adalah emas murni. Saya tahu, Nyonya Rima. Dan saya akan menjaganya dengan seluruh hidup saya. Janji Abian. Abian, yang kini telah menemukan kebenaran dan cinta, memutuskan untuk menggunakan kekuasaannya untuk hal yang baik. Ia mendirikan Yayasan Rima Adelia, sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu yang berintegritas dan jujur. Aku ingin orang-orang seperti kau, Tabitha, mendapatkan kesempatan. Dan aku ingin yayasan ini dikelola oleh seseorang yang jujur dan mengerti perjuangan mereka, kata Abian. Siapa yang akan mengelolanya? Tanya Tabitha. Abian tersenyum. Tentu saja kau, Tabitha. Kau akan menjadi direktur utama yayasan ini. Kau yang membangun fondasinya, maka kau yang harus memimpinnya. Tabitha terkejut. Itu adalah tanggung jawab besar. Abian tidak hanya memberikan uang, ia memberikan kepercayaan penuh dan tujuan hidup baru. Cinta mereka kini tidak hanya bersifat romantis, tetapi juga bermakna sosial, menyebarkan kebaikan dari kisah penebusan mereka. Setelah badai kebenaran berlalu dan Hardian Sanjaya ditahan, kehidupan di Sanjaya Group mulai berdenyut kembali, namun dengan hati yang baru. Abian Sanjaya kini adalah pemimpin yang berbeda. Keahlian bisnisnya yang dingin kini diimbangi oleh empati yang ia pelajari dari Tabitha Adelia. Tabitha, mantan penjual kue, kini secara resmi menjabat sebagai Direktur Utama Yayasan Rima Adelia. Ini adalah peran yang sempurna baginya, sebuah panggilan jiwa yang memungkinkan ia menyalurkan semangatnya. Kantor Yayasan Abian sediakan di salah satu bangunan Sanjaya Group, namun suasananya jauh dari hiruk-pikuk korporat. Tempat itu terasa hangat dan penuh harapan. Hari-hari Tabitha kini dipenuhi dengan wawancara beasiswa, perencanaan program pendidikan, dan bertemu dengan keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan yang pernah ia alami. Tabitha bergerak dengan gesit,
Keahliannya dalam mengelola gerobak kue kini, ia terapkan dalam mengelola anggaran jutaan rupiah. Ia adalah contoh nyata bahwa integritas adalah modal terbesar. Pak David, tolong pastikan bahwa setiap pengeluaran di yayasan ini transparan sampai ke rupiah terakhir. Kita harus menjadi cermin kejujuran bagi orang-orang ini, ujar Tabitha kepada David, yang kini sering membantu mengawasi operasional yayasan atas perintah Abian. David tersenyum. Tentu, Bu Tabitha. Anda adalah bos terbaik dalam hal audit moral. Tuan Abian sangat bangga pada Anda. Hubungan Abian dan Tabitha telah memasuki fase yang indah dan dewasa. Mereka tidak hanya berbagi cinta, mereka berbagi misi. Abian yang sibuk dengan restrukturisasi perusahaan yang terkontaminasi oleh Hardian, selalu meluangkan waktu di sore hari untuk mengunjungi Tabitha di kantor yayasan. Kedatangan Abian selalu ditandai dengan kehadiran ketenangan yang ia cari dari dunia korporatnya yang penuh tuntutan. Sore itu, Abian duduk di sofa kantor Tabitha, mengamatinya yang sedang membaca berkas beasiswa. Kau terlihat sangat damai di sini, Tabitha. Seperti kau menemukan tempatmu yang sesungguhnya, katanya lembut. Tabitha mendongak, matanya bersinar. Ya, Abian. Di sini, aku merasa setiap perjuangan ibuku dulu punya makna. Aku bisa membantu anak-anak yang jujur tapi terkendala biaya. Dan semua ini berkat dirimu. Kau memberiku kesempatan, bukan sekadar uang. Abian berjalan mendekat, membelai rambut Tabitha. Aku yang berterima kasih. Kau memberiku jantung untuk perusahaanku. Sanjaya Group kini memiliki hati yang besar, bukan hanya otak yang cerdas. Namun, penyesuaian ini tidak selalu mudah. Abian yang terbiasa dengan efisiensi dan kecepatan jet, harus belajar bersabar dengan proses birokrasi yayasan. Tabitha yang terbiasa hidup sederhana, harus belajar menghadapi kemewahan yang kini mengelilingi Abian. Suatu malam, Abian mengajak Tabitha makan malam di pesta gala penting Sanjaya Group. Tabitha mengenakan gaun baru yang dibelikan Abian, terlihat memukau, tetapi ia merasa seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Di pesta itu, beberapa sosialita lama Hardian mencoba meremehkan Tabitha, menanyakan asal-usulnya dengan nada sinis. Nona Tabitha, saya dengar Anda dulu menjual kue. Luar biasa, ya, bisa sampai ke sini, ujar seorang wanita dengan berlian berkilauan, nadanya penuh ejekan tersembunyi. Tabitha tersenyum tenang. Ia tidak lagi takut menghadapi tatapan meremehkan. Cinta Abian adalah perisainya. Ya, saya menjual kue. Tapi, saya pastikan, kue yang saya jual selalu dibuat dari bahan terbaik dan dibayar dengan harga yang jujur. Saya harap, semua bisnis di ruangan ini juga dibangun di atas fondasi yang sama. Jawab Tabitha, suaranya sopan tapi tegas, sebuah tamparan elegan yang membuat wanita itu terdiam. Abian yang mendengar percakapan itu dari jauh, segera menghampiri Tabitha, merangkulnya erat di depan semua orang. Maaf, Nona. Tabitha sedang sibuk. Dia adalah aset moral paling berharga yang pernah dimiliki Sanjaya Group. Mari kita bicara bisnis, jangan buang waktu membahas masa lalu yang sudah selesai. Abian melindungi Tabitha dengan penuh cinta dan kekuasaan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Tabitha bersandar di bahu Abian. Aku merasa sedikit canggung. Abian, dunia itu terasa sangat asing. Aku tahu, sayang. Tapi kau tidak perlu menjadi seperti mereka. Biarkan mereka yang menyesuaikan diri dengan kejujuranmu. Dan ingat, kau adalah alasan aku bisa berdiri tegak hari ini. Jangan pernah meragukan nilaimu, bisik Abian. Di sisi lain, Abian masih berjuang dengan trauma pengkhianatan Hardian. Terkadang, ia terbangun di malam hari, diliputi amarah dan kesedihan atas kematian orang tuanya. Ia selalu mencari Tabitha. Suatu malam, Abian terbangun dengan keringat dingin. Tabitha, yang kini sering menginap di apartemen mewah Abian untuk menjaganya, segera memeluknya. Hardian, dia membunuh mereka, Tabitha. Dan aku tidak tahu apa-apa. Aku tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Rintih Abian, suaranya penuh rasa sakit. SSST. Abian, lihat aku, ujar Tabitha, memegang wajah Abian. Kau bukan dia. Kau tidak bersalah. Kau adalah korban. Kau telah mendapatkan keadilan untuk orang tuamu.
Jangan biarkan bayangan masa lalu mencuri masa depanmu. Tabitha mengajarkan Abian bahwa pemulihan tidak datang dari angka, tetapi dari penerimaan. Ia mengingatkan Abian tentang liontin kembar itu, tentang kebaikan hati ibunya, dan betapa beruntungnya mereka bisa menemukan kebenaran. Aku mencintaimu, Tabitha, kata Abian, menarik Tabitha ke pelukan hangat. Kau adalah obat untuk semua luka di hatiku. Waktu terus berjalan. Kasus hukum Hardian terus bergulir, dan bukti dari jurnalnya terbukti tak terbantahkan. Sanjaya Group perlahan kembali stabil, dipimpin oleh integritas Abian dan David. Yayasan Rima Adelia berkembang pesat, menjadi mercusuar harapan di kota itu. Hubungan Tabitha dan Abian sudah menjadi rahasia umum. Mereka berdua, dari dua ekstrim sosial, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status. Suatu sore, Abian membawa Tabitha ke sebuah taman yang indah, di mana ribuan lampu kecil mulai menyala di pohon-pohon. Ia melihat ke masa lalu mereka, ke momen dompet yang jatuh. Tabitha, aku ingat hari kau mengembalikan dompet itu. Aku berpikir kau ingin uang. Tapi kau memberiku kebenaran. Kau telah membawaku melintasi neraka dan menunjukkan kepadaku surga, kata Abian, matanya berkaca-kaca. Abian kemudian berlutut. Itu bukan lagi gerakan seorang CEO yang memerintah, melainkan seorang pria yang sedang menyerahkan seluruh hatinya. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya, bukan cincin berlian, melainkan sebuah cincin sederhana dengan ukiran dua liontin perak kembar yang saling terkait. Tabitha Adelia, maukah kau menikah denganku? Jadilah mahkota kejujuran dalam hidupku. Jadilah ratu hati yang aku temukan di jalanan. Aku tidak bisa hidup tanpamu, tanya Abian, suaranya dipenuhi janji abadi. Tabitha tersenyum, air mata haru mengalir deras. Air mata yang jauh lebih berharga daripada berlian manapun. Ya, Abian Sanjaya. Tentu saja, aku mau, jawab Tabitha. Mereka berpelukan di bawah kerlap-kerlip lampu taman. Kisah cinta mereka adalah ode untuk kejujuran, bukti bahwa kebenaran selalu menemukan jalan pulang, bahkan jika dimulai dari sebuah dompet yang hilang. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan kebahagiaan sejati menanti di 00 AK akhir. Keputusan Abian Sanjaya untuk menikahi Tabitha Adelia mengirimkan gelombang getaran ke seluruh lingkaran sosial Jakarta. Berita tentang direktur yayasan yang dulunya penjual kue dan CEO Sanjaya Group, yang disatukan oleh kebenaran dan cinta, menjadi topik hangat yang tak terhindarkan. Namun, Abian dan Tabitha tidak peduli dengan bisikan sosialita. Fokus mereka adalah menciptakan pernikahan yang benar-benar merefleksikan kisah dan nilai-nilai mereka. Setelah lamaran romantis di taman, Tabitha membawa Abian ke rumah lamanya, di mana Rima Adelia sedang dalam fase pemulihan akhir. Rumah kecil itu, meskipun sederhana, terasa hangat dan penuh cinta, sebuah kontras total dengan kemewahan dingin di kediaman Abian. Abian, rumah ini adalah tempat aku dibesarkan. Tempat ibu mengajarkanku tentang kejujuran dan kerja keras. Aku ingin ibu merasa nyaman, dan aku ingin kau melihat dari mana aku berasal, ujar Tabitha, matanya memancarkan rasa bangga pada asal-usulnya. Abian melangkah masuk. Ia disambut oleh Rima dengan pelukan hangat. Abian, nak, terima kasih telah menerima putri ibu apa adanya. Ibu tahu, kalian akan bahagia, ucap Rima, air matanya menetes bahagia. Nyonya Rima, saya yang harus berterima kasih. Saya telah memilih wanita terbaik di dunia untuk menjadi istri saya, jawab Abian tulus. Mereka mulai merencanakan pernikahan. Abian menginginkan perayaan besar di ballroom termewah di kota, sebuah perayaan yang layak untuk Ratu Sanjaya Group. Tabitha, sebaliknya, menginginkan sesuatu yang kecil dan intim, yang bisa menghormati perjuangan mereka. Abian, aku tahu kau ingin yang terbaik. Tapi, pernikahan ini harus bermakna. Aku ingin separuh tamu adalah anak-anak dari yayasan dan keluarga mereka, orang-orang yang kejujurannya pantas dirayakan, usul Tabitha. Abian, yang kini telah belajar berkompromi, tersenyum dan mencium kening Tabitha. Baik, sayang. Kita akan membuat pernikahan integrasi. Kita akan menyewa ballroom terbesar, tapi kita akan membaginya dua. Satu sisi untuk kemewahan korporat yang harus kita pertahankan, dan satu sisi untuk kejujuran dan kebahagiaan rakyat kecil.
Mereka memutuskan lokasi pernikahan adalah Taman Bunga Kota, sebuah tempat yang luas, yang memungkinkan mereka mengadakan acara mewah sekaligus jamuan rakyat. Ini adalah simbol sempurna dari penyatuan dua dunia mereka. Keputusan terbesar Abian adalah memilih wali nikahnya. Ia tidak punya kerabat dekat selain Hardian, yang kini berada di balik jeruji. Setelah berpikir panjang, Abian memutuskan untuk meminta bantuan David. David, kau sudah menjadi lebih dari sekadar asisten. Kau adalah temanku, dan kau adalah saksi semua yang terjadi. Kau menyaksikan bagaimana aku menemukan kebenaran, dan bagaimana aku menemukan Tabitha, ujar Abian. Maukah kau menjadi waliku, menjadi wakil dari kejujuran dalam upacara itu? David terharu, matanya berkaca-kaca. Tentu, Tuan Abian. Itu adalah kehormatan terbesar bagi saya. Di sisi Tabitha, ia menyiapkan gaun pengantinnya. Bukannya gaun desainer haute couture yang ditawarkan Abian, Tabitha justru memilih seorang penjahit lokal dari lingkungan lamanya. Penjahit itu, yang dulu sering melihat Tabitha mendorong gerobak, membuat gaun yang sederhana namun elegan, dengan detail sulaman liontin perak yang menjadi tema utama pernikahan mereka. Aku ingin gaun ini mengingatkanku dari mana aku berasal, Abian. Dan bahwa kesederhanaan adalah keindahan yang sesungguhnya, jelas Tabitha. Dan itu adalah alasan mengapa aku jatuh cinta padamu, sayang, balas Abian, memeluknya. Menjelang hari H, Abian sering membawa Rima Adelia berjalan-jalan di taman rumahnya yang luas. Rima, yang kini sehat, memberikan kasih sayang keibuan yang selama ini hilang dari hidup Abian. Abian, kau anak yang baik. Ibumu pasti sangat bangga melihatmu sekarang. Kau tidak lagi dingin. Kau menemukan kebahagiaan yang sejati, kata Rima suatu sore. Itu semua berkat ibu dan Tabitha. Kalian telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kebohongan Hardian, jawab Abian. Saya tidak pernah membayangkan, kebahagiaan saya bergantung pada liontin dan dompet yang jatuh. Hidup memang aneh, nak. Terkadang, hal yang paling kecil membawa keajaiban terbesar. Rima tersenyum. 1 minggu sebelum pernikahan, Abian mengadakan acara kecil di rumahnya. Ia mengundang semua staf logistik, termasuk para kurir dan cleaner, rekan-rekan kerja Tabitha. Ini adalah perayaan mini untuk kejujuran mereka. Kalian semua adalah tamu kehormatanku. Tabitha mengajarkanku bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih rendah dari yang lain. Kalian semua adalah tulang punggung Sanjaya Group. Dan aku ingin berterima kasih, ujar Abian di depan semua stafnya, membuat mereka terkejut dan terharu. Tabitha melihat Abian yang berbicara, dan ia tahu, suaminya yang akan datang telah berubah total. Dia bukan lagi CEO yang hanya melihat angka, dia adalah pemimpin yang melihat manusia. Di hari pernikahan, suasana di Taman Bunga Kota sangat kontras namun harmonis. Di bawah tenda mewah, Abian menunggu, terlihat gagah dalam setelan jas hitam yang dibuat khusus. Meja-meja dihiasi bunga-bunga mahal, dan di antara para konglomerat, duduklah anak-anak yayasan dengan pakaian terbaik mereka, mata mereka bersinar penuh kekaguman. Saat Tabitha berjalan menuju Abian, diiringi musik lembut dan didampingi Rima Adelia, ia tampak seperti putri dari dongeng yang nyata. Gaun sederhananya memancarkan aura kejujuran yang menawan. Abian menatap Tabitha, dan ia melihat seluruh perjalanannya dalam mata Tabitha. Dompet yang jatuh, penolakan uang, perjuangan Rima, hingga pengungkapan kebenaran. Abian tahu, ini adalah puncak penebusan dirinya. Saat mengucapkan janji suci, Tabitha berbisik, "Aku berjanji, Abian, aku akan menjadi kejujuran dalam setiap keputusanmu, dan aku akan selalu mencintaimu apa adanya." Abian menjawab dengan suara mantap, "Aku berjanji, Tabitha, aku akan menjadikan hatimu sebagai kompas hidupku. Aku akan mencintaimu sampai akhir, dan aku akan selalu menghormati mahkota kejujuranmu." Setelah upacara sakral, Abian dan Tabitha berjalan ke area pesta. Tabitha meminta Abian untuk berdansa dengannya di bagian taman yang dihiasi lampu-lampu sederhana, jauh dari sorotan kamera pers. "Kau tahu, Abian," bisik Tabitha saat mereka berdansa perlahan. "Dulu aku bermimpi membeli gaun baru dari uang hasil jual kue. Sekarang, aku berada di sini, dan ini lebih dari yang pernah kubayangkan. Mimpi terbesar yang pernah kau wujudkan, Tabitha, adalah mengubah hatiku.
Aku tidak bisa membalasnya, jawab Abian. Abian kemudian memegang liontin perak kembar di leher Tabitha. Ini adalah jimat kebahagiaan kita. Liontin ini yang membawaku padamu. Dan aku berjanji, kita akan membangun hidup yang didasarkan pada cinta dan kejujuran, seperti yang diajarkan ibumu. Pesta itu berakhir dengan penuh tawa, haru, dan harapan. Para tamu korporat terkesan dengan ketulusan yang mereka saksikan, dan para anak yatim piatu pulang membawa harapan baru. Abian dan Tabitha membuktikan bahwa dua dunia bisa bersatu, dan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Malam itu, mereka kembali ke rumah baru mereka. Rumah yang Abian beli, yang didesain hangat, jauh dari kesan dingin yang dulu ia miliki. Mereka berdiri di balkon, memandangi bintang-bintang. Abian, kata Tabitha, terima kasih telah membawaku ke sini. Terima kasih telah memberiku cinta yang luar biasa ini. Abian memeluk istrinya erat. Terima kasih, Tabitha, telah jatuh cinta pada pria yang dingin dan bodoh ini. Ingatlah, semua ini dimulai dari dompet yang jatuh. Kehilangan kecil yang membawaku pada segalanya. Kisah cinta mereka adalah legenda kota yang akan selalu diingat. Kisah tentang dompet yang jatuh, kejujuran yang ditegakkan, dan CEO yang menemukan hatinya pada seorang penjual kue. Mereka hidup bahagia, membangun keluarga, dan menyebarkan kejujuran melalui Yayasan Rima Adelia. Malam pernikahan telah berlalu, meninggalkan aroma bunga dan janji-janji suci. Abian Sanjaya dan Tabitha Adelia tidak langsung pergi berbulan madu. Mereka memilih untuk menikmati keheningan damai dari rumah baru mereka, membiarkan jiwa mereka menyatu setelah badai dan perayaan yang melelahkan. Kini, kehidupan mereka adalah persimpangan abadi antara kantor CEO di lantai 50 dan kantor yayasan di lantai dasar. Abian tetap menjadi motor utama Sanjaya Group, tetapi keputusannya kini selalu melalui filter hati yang Tabitha berikan. Suatu pagi, di ruang makan yang kini selalu dipenuhi aroma masakan Tabitha, Abian membaca laporan keuangan yang tebal. Tabitha, panggil Abian tanpa mengangkat kepala. Ada kesempatan investasi baru di sektor properti yang sangat menguntungkan. Marin keuntungannya fantastis, tapi ada beberapa prosedur perizinan yang harus dipercepat. Tabitha meletakkan cangkir tehnya, matanya menatap Abian dengan lembut namun tegas. Dipercepat, Abian? Itu berarti ada biaya, pelicin, yang harus dibayarkan, kan? Abian menghela napas. Dia tahu ini akan terjadi. Dalam dunia bisnis, sayang, itu terkadang disebut biaya operasional tidak terduga. Semua orang melakukannya. Ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan 20%. Tabitha berjalan ke sisi Abian, menyentuh bahunya. Abian, kita sudah melalui neraka untuk membersihkan perusahaan ini dari kebohongan. Kau telah mendapatkan kejujuran orang tuamu kembali. Jangan nodai mahkota itu demi 20% keuntungan. Apa yang akan kita katakan pada anak-anak yayasan yang kita ajari tentang integritas? Abian mendongak, melihat keteguhan di mata istrinya. Mata itu adalah pengingat abadi akan nilai yang paling ia junjung tinggi. Kau benar. Tentu saja, kau benar. Abian menutup laporan itu dengan keras. Batalkan investasi itu, David, perintahnya melalui intercom. Aku tidak peduli seberapa menguntungkannya. Sanjaya Group tidak akan lagi beroperasi dengan cara itu. Kejujuran adalah marin terpenting kita sekarang. David, yang mendengarkan dari ruangan sebelah, tersenyum kecil. Ia tahu, pengaruh Tabitha kini sekuat dewan direksi. Di sisi lain, Tabitha memimpin Yayasan Rima Adelia dengan semangat yang luar biasa. Ia tidak hanya menyalurkan dana, ia menanamkan nilai-nilai. Namun, tantangan baru muncul dari dunia filantropi. Bu Tabitha, ibu harus bertemu dengan Nyonya Lestari. Dia adalah donatur besar, tapi dia ingin kita mengutamakan anak-anak dari daerah asalnya. Meskipun nilai akademik mereka lebih rendah dari kriteria kita, lapor salah satu staf yayasan. Tabitha menggeleng. Tidak. Yayasan ini berdiri di atas prinsip Rima Adelia, kejujuran dan meritokrasi. Kita akan memberikan dana berdasarkan prestasi dan kebutuhan nyata, bukan politik. Jika Nyonya Lestari tidak setuju, kita akan menolaknya. Integritas kita tidak bisa dibeli dengan dana sebesar apapun.
Keputusan Tabitha seringkali membuat para mitra lama Sanjaya Group terkejut. Mereka terbiasa dengan lobi dan deal tersembunyi. Mereka tidak menyangka istri Abian Sanjaya akan sekeras baja dalam hal prinsip. Suatu malam, saat makan malam romantis di rumah, Abian memuji istrinya. "Aku dengar kau menolak dana besar dari Lestari Group. Itu dana yang signifikan, sayang." "Kau berani sekali," kata Abian, tersenyum bangga. "Aku hanya mengikuti prinsip Abian Sanjaya yang baru," balas Tabitha, tersipu. "Kau yang mengajarkanku bahwa tidak semua keuntungan bernilai." "Kau yang mengajariku, Tabitha. Aku hanya mengulangi pelajaranmu." Abian meraih tangan istrinya yang kini dihiasi cincin pernikahan berukir liontin. Sanjaya Group kini berdiri di atas dua pilar, keahlian dan integritas. Kau adalah pilar integritas itu. Beberapa bulan kemudian, Abian dan Tabitha akhirnya berbulan madu, tetapi bukan ke tempat jet set biasa. Mereka memilih melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman Rima Adelia, sebuah desa kecil yang damai, untuk mencari akar dan ketenangan. Di sana, mereka bertemu dengan teman-teman lama Rima. Mereka melihat kesederhanaan hidup yang jujur, sesuatu yang Abian, yang dibesarkan dalam kemewahan, tidak pernah benar-benar pahami. "Lihat, Abian," kata Tabitha sambil menunjuk sepasang petani yang sedang beristirahat. "Mereka mungkin tidak punya uang, tapi mereka punya kekayaan hati dan kebahidupan yang damai. Itulah yang ibu ajarkan padaku. Mereka menggarap tanah mereka dengan jujur. Kita menggarap perusahaan kita dengan jujur. Intinya sama, Tabitha. Kita sama-sama mencari panen yang bersih," jawab Abian. Saat mereka kembali dari bulan madu, kehidupan mereka memasuki ritme baru. Abian menjadi direktur yang lebih terhubung dengan karyawannya. Ia tidak lagi memandang staf kurir atau cleaner sebagai aset tak terlihat. Ia ingat persis bagaimana Tabitha memulai, dan ia tahu, mereka semua adalah bagian penting dari sistem. David, yang kini dipromosikan menjadi Executive Vice President, sering berbisik pada Tabitha, "Bu Tabitha, terima kasih. Tuan Abian kini menjadi bos yang lebih manusiawi." Dia bahkan ingat nama anak-anak staf kurir. Tabitha tertawa. "Itu bukan sihir, David. Itu hanya cinta." 1 tahun berlalu sejak pernikahan mereka. Abian dan Tabitha mengadakan perayaan kecil. Rima Adelia, yang kini benar-benar pulih dan bahagia, duduk di antara mereka. "Dulu, dompet itu jatuh. Sekarang, cinta Abian yang jatuh, tepat di hatiku," ujar Tabitha, menyandarkan kepalanya di bahu Abian. Abian memegang cincin di tangan Tabitha, cincin yang menjadi simbol penebusan mereka. "Dan berkat dompet itu, aku menemukan segalanya. Aku menemukan kebenaran, keluargaku, dan kau. Itu adalah kehilangan yang paling berharga dalam hidupku." Rima Adelia tersenyum haru. "Ibu tahu, Nak, hidupmu yang berputar dari gerobak kue hingga ke Sanjaya Group, ini adalah hadiah dari Tuhan atas kejujuranmu. Dan atas keberanian Tuan Abian untuk memilih kebenaran, Bu," tambah Tabitha. Mereka berdua tahu bahwa tantangan akan selalu ada. Dunia korporat Abian akan selalu menggoda mereka dengan jalan pintas. Dunia sosial Tabitha akan selalu menguji kesabaran dan sumber daya mereka. Namun, mereka tidak takut. Mereka memiliki fondasi yang tak tergoyahkan, cinta yang lahir dari kejujuran, dan liontin kembar yang mengingatkan mereka pada harga sebuah integritas. Di babak akhir, Abian Sanjaya dan Tabitha Adelia tidak hanya hidup bahagia selamanya. Mereka hidup dengan benar selamanya, membuktikan bahwa seorang bos kaya dan gadis miskin bisa bersatu, asalkan harta yang paling mereka junjung adalah kebenaran di atas segalanya.